sekarang. Berita utama kembali hadir untuk Anda, saudara, dan kami sudah menyiapkan 5 berita pilihan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama, aksi koboi mantan suami artis. Aksi penembakan terjadi di sebuah kantor Biro Perjalanan di Jatinegara, Jakarta Timur. Aksi koboi ini dilakukan dengan melepas tembakan ke arah bangunan perkantoran. Keributan terjadi di depan kantor Biro Perjalanan di Jalan Jatinegara Timur, Jakarta pada 8 Februari lalu. 2 orang pria terlibat perselisihan hingga salah satu di antaranya mengeluarkan senjata api. Pelaku yang diduga mantan suami artis ternama ini menodongkan pistol ke arah korban hingga ketakutan dan masuk ke dalam kantor. Bak koboi jalanan, pelaku yang emosi langsung melepas 3 kali tembakan. 2 di antaranya mengenai kaca. Korban mengaku mengenal pelaku, keduanya memang tengah terlibat perselisihan. Namun korban tak menyangka pelaku nekat menodongkan senjata dan melepaskan tembakan ke arahnya. Menembakkan itu 3 kali ke arah saya. Pertama dia nembak ke bawah dulu. Entah sengaja ketembak atau apa, terus kedua baru diarahkan ke saya. Saya lagi duduk di atas itu, pas tuh di atas bangku itu ada peluru, saya menghindar. Sempat kena luka kecil, pecahan kaca. Udah saya bikin laporan juga ke Polres Jakarta Timur. 4 orang saksi telah diperiksa. Polisi kini tengah memburu keberadaan pelaku lantaran 2 kali mangkir dari pemanggilan polisi. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi sebanyak 4 orang, termasuk saksi pelapor atau dalam hal ini adalah korban, dan kami juga sudah melayangkan surat panggilan kepada terduga pelapor dalam hal ini sebagai statusnya masih sebagai saksi. Namun 2 kali pemanggilan yang kami lakukan itu sampai saat ini terduga pelapor belum hadir tanpa alasan yang sah. Polisi akan menerapkan pasal percobaan pembunuhan dan undang-undang darurat dalam kasus ini. Harko Sutiono, Kompas TV, Jakarta. Berita pilihan berikutnya, saudara, korban bully mengaku diteror. Orang tua korban kasus perundungan seorang siswa SMA di Serpong mengaku mendapatkan teror dari orang tak dikenal. Pihak keluarga korban pun akhirnya meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Pihak keluarga korban perundungan siswa SMA Binus Serpong mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Melalui kuasa hukumnya, keluarga korban meminta perlindungan atas keselamatan korban. Pasalnya, keluarga korban menerima teror dari orang tidak dikenal. Selain itu, keluarga korban juga memperjuangkan restitusi atau ganti rugi kepada korban. Ada keterangan dari ibu korban bahwa ada semacam nomor yang tidak dikenal itu menghubungi terus-menerus lebih dari 5 kali, dan ketika diangkat itu bicara cuma "woi" dengan membentak. Itu keterangan pertama. Dan keterangan yang kedua adalah kita tahu bahwa orang tua korban dan korban ingin kasus ini bisa selesai sampai tahapan pemeriksaan dan putusan di pengadilan. Maka kami mengedukasi selaku mitra hukum bahwa adanya restitusi yang bisa diakses oleh korban di Indonesia, terutama anak. Hingga kini kasus perundungan yang menimpa seorang siswa SMA Binus Serpong sudah naik ke tahap penyidikan. Sejumlah saksi pun telah diperiksa polisi terkait kasus perundungan ini. Salah satunya adalah anak dari selebritas Vincent Rompis yang diduga terlibat dalam perundungan. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang, Banten. Berikutnya, saudara, curhat santri sebelum tewas. Tewasnya seorang santri di Kediri, Jawa Timur membuat keluarga semakin terpukul. Sebelum tewas, korban sempat beberapa kali meminta dijemput keluarganya untuk pulang. Tetangga keluarga Bintang Maulana, santri yang tewas di pondok pesantren di Kediri, Jawa Timur, tak menyangka kondisi jenazah mengenaskan. Warga yang simpati akhirnya meminta keluarga untuk mengotopsi korban ke Rumah Sakit Belambangan. Warga juga geram ke pihak pondok pesantren yang sering berubah-ubah saat menjelaskan penyebab kematian korban. Pihak keluarga tak menyangka korban yang tengah menempuh pendidikan menjadi santri kini pulang tinggal nama. Sebelum meninggal, korban kerap kali minta dijemput untuk pulang ke rumah, namun keluarga kurang tanggap dengan keinginan korban. Korban hampir tak pernah menceritakan apa yang dialaminya saat berada di pondok pesantren.
dia meskipun teman-temannya nakal dia juga diem gitu, nggak pernah. Tapi kalau dia misal bully sama teman-temannya juga, dia nggak pernah bilang sama saya gitu. Terus paling kadang cuma cerita kembali gitu, aku diginiin sama ini gitu. Tapi ya dia nggak lawan, harus disuruh mandi juga, harus disuruh nggak mau mandi gitu kan. Terus jadinya anak-anak tuh kadang jengkel, jadi Bintang dipukul kadang gitu, saking jengkelnya karena Bintang nggak mau gitu. Terus tak giniin, ngapain harus dipukul, Bintang disuruh aja, itu udah jalan tak gitu. Sebelumnya, Bintang Maulana tewas usai dianiaya oleh sesama santri. Peristiwa ini terbongkar setelah pihak keluarga curiga dengan kondisi jenazah korban yang penuh luka lebam. Keluarga melaporkan peristiwa ini ke polisi. 4 orang santri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi karena terbukti menganiaya korban. Enos Sugiharto, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur. Informasi selanjutnya, saudara, balita dianiaya ayah tiri. Seorang bocah laki-laki diduga dianiaya oleh ayah tirinya. Ibu korban terkejut saat menemukan luka di sekujur tubuh korban. Kenapa tanganmu? Seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun diduga dianiaya oleh ayah tirinya sendiri. Ada sejumlah luka di tubuh dan tangan korban. Korban juga sempat mengalami pendarahan dalam. Awalnya, 2 pekan lalu ayah sambung korban berinisial J mengasuh korban di saat J dan ibu korban harus menjaga 2 warung di lokasi terpisah yang berbeda di Tangerang. Beberapa hari dirawat suaminya, ibu korban makin curiga karena mendapati sejumlah luka, termasuk luka gigitan di tubuh korban. Aku lihat tangan anakku ada gigitan. Terus aku bilang, ini kenapa kok tangannya bisa ada bekas gigitan begini? Terus dia bilang, aku geram, katanya gitu. Aku geram. Kenapa kalau geram kok sampai segininya? Kata dia gitu. Kata aku gitu. Terus aku namanya orang geram nggak sadar. Situ aku udah nangis banget di situ. Udah nangis, maksudnya nggak terima gitu. Aku diginiin walaupun segigit kayak gini. Sedangkan aku mukul aja nggak pernah, apalagi gigit sampai segitu nggak pernah aku gigit. Dita kemudian membawa putranya ke rumah kerabatnya di Jakarta Timur dan telah melaporkan kasus ini ke Mapolres Tangerang Selatan. Dan berita pilihan terakhir, saudara, caleg gagal tutup jalan. Seorang caleg di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur menutup jalan antar 3 desa di Kecamatan Kelimutu. Aksi ini dilakukan karena ketidakpuasan atas perolehan suaranya dalam Pileg tahun ini. Sejumlah warga menutup jalan di Desa Nuwamuri, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Jalan penghubung antar desa ini ditembok setinggi 1 meter sehingga tak bisa dilalui kendaraan. Akibatnya warga di 3 desa yakni Desa Nuwamuri dan Desa Nuwamuri Barat serta Desa Wolokelo kesulitan mengakses jalan dan pengendara motor terpaksa harus mencari jalan alternatif yang jaraknya lebih jauh. Pemblokiran jalan ini akibat dari ketidakpuasan seorang caleg yang gagal mendapat banyak suara di wilayah tersebut. TNI Polri bersama pihak kecamatan setempat melakukan mediasi agar jalan tersebut kembali dibuka. Pasti kita akan lakukan tindakan tegas. Jika ada klaim-klaim yang merasa bahwa itu asetnya yang bersangkutan, aset pribadi, sedangkan itu sudah dihibahkan menjadi aset bersama, kemudian dilakukan pemaksaan dengan memblokir dan sebagainya. Jika kita teliti itu melanggar hukum, ya pasti kan kita lakukan tindakan tegas. Sejumlah pihak berharap permasalahan terkait pemilu bisa diselesaikan ke KPU dan Bawaslu tanpa harus melakukan tindakan yang merugikan banyak orang. Citos Natun, Kompas TV, Ende, Nusa Tenggara Timur. Usai jeda, saudara, berita utama akan segera kembali dengan informasi seorang ibu hamil terjatuh saat antre beras murah di Grobogan, Jawa Tengah. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Suatu hari, sekeluarga nonton TV. Tiba-tiba, tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin. Dengan teknologi Hydroflex. Pasti beres pakai Nippon Elastex.
Geledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Samber tiketmu sekarang. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Harga geledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Samber tiketmu sekarang. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkak yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Harga geledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Samber tiketmu sekarang. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkak yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Harga geledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Samber tiketmu sekarang. Hey guys. Lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkak yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Harga geledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Samber tiketmu sekarang. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkak yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Saudara, unjuk rasa yang digelar di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Buton Tengah, Sulawesi Tenggara pada Senin siang berlangsung ricuh. Kericuhan ini berawal saat massa mencoba merangsek masuk ke area kantor KPU Buton Tengah dengan menggunakan mobil untuk pengeras suara yang dihadang polisi. Namun massa tetap memaksa masuk sehingga aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Massa menuding KPU Buton Tengah sengaja mengulur waktu pemungutan suara ulang yang direkomendasikan Bawaslu sehingga tidak dilaksanakan. Kita ke informasi lainnya, saudara, ratusan warga berdesakan untuk mengantri pembelian beras SPHP yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Grobogan. Akibatnya seorang ibu hamil sempat terjatuh lantaran ikut berdesakan. Aksi saling dorong tak terhindarkan saat warga mengantri beras SPHP dalam operasi pasar yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Tak hanya orang dewasa, sejumlah anak juga terhimpit akibat ikut dalam antrian. Bahkan salah seorang ibu hamil pun terjatuh saat berebut antrian beras murah ini. Dalam acara ini warga bisa membeli beras murah sebanyak 5 kg dengan harga Rp51.000 atau Rp10.200 per kilogram.
Selamat pagi saudara, Anda bergabung di Breaking News Kompas TV. Siang ini yang kami tampilkan di layar kaca yang sedang Anda saksikan adalah rekonstruksi pembunuhan anak artis dari Tamara Tiasmara, yaitu Dante. Ini dilakukan pada siang hari ini dan dilakukan di Polda Metro Jaya. Rencananya saudara, rekonstruksi akan dilakukan di 2 lokasi pada siang hari ini. Yang pertama dilakukan di Polda Metro Jaya dan nanti setelah ini rencananya akan juga dilakukan di lokasi kejadian. Saat ini ibu dari Dante sudah dihadirkan di Polda Metro Jaya. Tersangka Yuda untuk menjelaskan bahwa sudah sampai di rumah dan untuk baju serta kelengkapan Raden Dante sudah ditaruh di meja makan. Ini adalah adegan ke-7 yang dilakukan oleh Tamara Tiasmara di Polda Metro Jaya dalam rekonstruksi pembunuhan anaknya. Kita akan langsung saja ke Polda Metro Jaya. Sudah ada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di sana. Renata, bisa Anda ceritakan tadi rekonstruksi juga sudah menghadirkan tersangka, lalu saat ini apa yang sedang dilakukan dalam rekonstruksi di Polda Metro Jaya? Iya, Paskalis dan juga saudara, kalau yang bisa Anda lihat di visual ini memang tampaknya saksi atau ibunda dari korban Dante ini sudah berada di dalam mobil. Ini mobil Brio. Lanjut, seusai menitipkan Dante kepada asisten rumah tangga dalam perjalanan menuju lokasi syuting sempat menelepon dan berkomunikasi dengan Yuda untuk menanyakan kegiatan anak-anak. Yuda Arfandi. Yang dimana memang untuk sekarang ini situasinya sedang pada adegan ke-9. Ini Tamara, adegan ke-8 maksud kami, adegan ke-8 saksi Tamara ini atau ibunda korban akan menuju ke lokasi syuting usai menitipkan Dante ke asisten rumah tangga Yuda Arfandi. Masih kita tunggu nantinya adegan apa saja yang akan diperagakan, tetapi kalau berdasarkan yang saya tanyakan tadi kepada beberapa penyidik, memang untuk adegan di Polda Metro Jaya sendiri ini adalah terkait dengan adegan-adegan yang dilakukan di TKP rumah Tamara Tiasmara dan juga rumah dari Yuda Arfandi. Ini sekarang sudah masuk ke adegan ke-9. Adegan ke-9 dan juga saudara. Tersangka Yuda Arfandi sampai di rumah bersama dengan anak Mora dari pet shop. Kemudian korban Raden Dante bertemu dengan anak Mora dan melakukan aktivitas bermain di rumah. Kalau dari yang kami dengarkan memang saat ini Yuda Arfandi ini sudah bertemu, sudah sampai maksud kami di rumahnya bersama dengan anaknya ini yang kemudian nantinya akan berangkat ke TKP pembunuhan di kolam berenang. Tapi sepertinya ini karena memang ada 12 adegan, Paskalis dan juga saudara, yang akan dilakukan di Polda Metro Jaya, ini berarti masih ada 3 adegan lagi yang akan diperagakan. Kita lihat nanti bersama-sama adegan apa selanjutnya yang akan diperagakan oleh tersangka Yuda Arfandi. Paskalis. Oke. Renata, ini kalau bisa digambarkan artinya di Polda Metro Jaya akan ada 12 adegan yang dilakukan direkonstruksi baik itu oleh tersangka maupun oleh Tamara Tiasmara, yang artinya kalau dari rekonstruksi ini Tamara tidak mengantar Dante ke kolam renang ya, berarti mengantarnya ke rumah Yuda Arfandi. Iya, benar sekali Paskalis dan juga saudara, memang pihak-pihak yang ikut ke TKP kolam berenang ini memang
adalah Yuda Arfandi ataupun tersangka. Yuda Arfandi ini tersangka bersama dengan korban Dante dan bersama anak dari Yuda Arfandi gitu ya. Jadi memang nanti sekitar pukul 12 kalau dari rundown yang kami terima, ini nantinya polisi akan berangkat menuju TKP kolam renang untuk memperagakan beberapa adegan lagi. Kalau yang kami terima ini memang nantinya di TKP kolam renang Palem, Jalan Raya Pondok Kelapa, Jakarta Timur akan ada peragaan adegan 1 yang kemudian dilanjutkan dengan adegan 14 sampai adegan 49C. Dan diperkirakan ini akan dimulai pada pukul 13.30 sampai dengan pukul 16.30. Cukup panjang memang Paskalis dan juga saudara, karena ini selesainya nanti diperkirakan cukup sore begitu ya. Jadi memang masih kita tunggu nantinya adegan-adegan apa saja yang akan diperagakan, baik itu yang masih berlangsung di Polda Metro Jaya maupun nanti sekitar pukul 1:30 untuk rekonstruksi adegan 1 dan juga dilanjutkan di adegan 14 sampai 49C di TKP kolam renang Palem, Jalan Raya Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Paskalis. Oke, Renata, tadi kami sempat terputus informasinya karena tadi kami tayangkan di Breaking News Kompas TV adalah adegan ke-7 ketika Tamara ini mengantarkan Dante lalu bertemu dengan asisten rumah tangga Yuda Arfandi di rumahnya. Kalau adegan 1 sampai 6 boleh Anda rangkum kembali, Renata, untuk pemirsa Kompas TV? Untuk menanyakan kacamata renangnya korban anak Dante. Iya, Paskalis dan juga saudara, kalau yang kami pantau memang sejak pukul 10:30 begitu ya, ini sudah ada adegan 2, adegan 3, adegan 4, adegan 5, 6, 7, dan sekarang sudah 9. Kalau yang kami bisa rangkum tadi di adegan kedua, ini merupakan adegan di mana tersangka ini mengajak Dante berenang via aplikasi chatting WhatsApp ke saksi Tamara ataupun ibunda korban. Selanjutnya ini dilanjutkan di adegan ketiga, yang di mana saksi Tamara ini kemudian berangkat bersama dengan Dante didampingi oleh saksi Farel dan saksi Farhan berangkat dari rumah Tamara ke rumah tersangka Yuda Arfandi bersama dengan korban keempat tadi Tamara dan Dante kemudian sampai diantar oleh supir Japar berangkat menggunakan mobil sesampainya di sana Tamara menitipkan Dante ke asisten rumah tangga dari Yuda Arfandi. Untuk sejauh ini kira-kira begitu Paskalis yang bisa kami gambarkan untuk situasi rekonstruksi dari adegan 2 sampai adegan 6 tadi yang Anda minta, Paskalis. Oke, jadi dari memang adegan awal sampai ini sepertinya juga sudah selesai karena sudah mencapai adegan ke-12. Tadi adegan ke-12 yang terakhir adalah tersangka bersama dengan Dante dan juga anak tersangka ini akan menuju ke kolam renang di Jalan Raya Pondok Kelapa, Jakarta Timur menggunakan kendaraan. Ini adalah adegan ke-12 yang artinya menjadi adegan terakhir di rekonstruksi yang dilakukan di lokasi Polda Metro Jaya. Baik tersangka Yuda Arfandi ataupun Tamara Tiasmara pada rekonstruksi siang hari ini sama-sama dihadirkan di Polda Metro Jaya. Total ada 12 adegan yang direkonstruksi ulang untuk merangkai di penyelidikan secara lengkap yang saat ini masih dilakukan oleh polisi dengan tersangka Yuda Arfandi. Rekonstruksi pembunuhan dengan korban Dante yang merupakan anak
dari Tamara Tiasmara akan dilakukan di 2 lokasi. Ini adalah lokasi pertama di Polda Metro Jaya. Dengan adegan terakhir yang Anda lihat ini, saudara, adegan ke-12, di mana tersangka akan pergi ke kolam renang Palem di Jalan Raya Pondok Kelapa, Jakarta Timur, yang merupakan tempat kejadian perkara. Duduk di depan dengan Dante dan juga anak dari tersangka duduk di kursi belakang. Setelah adegan selesai, rekonstruksi selesai di Polda Metro Jaya, rekonstruksi akan kembali dilanjutkan di TKP kolam renang Palem di Jalan Raya Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Total di TKP rekonstruksi akan dilakukan dengan adegan 14 sampai 49C. Artinya ada sekitar 35 adegan akan direkonstruksi di TKP kolam renang Palem Jalan Raya Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Kami coba rangkum kembali untuk Anda, saudara, dari total 12 adegan rekonstruksi yang sebenarnya tujuannya untuk memberikan gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini adalah pembunuhan Dante yang merupakan anak artis Tamara Tiasmara. Adegan dari awal sampai akhir ini menceritakan ketika di awal tersangka ini mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada Tamara, mengajak Dante untuk berenang. Setelah itu mereka akan janjian bertemu di rumah Yuda Afandi. Lalu sebelum syuting, Tamara mengantarkan Dante ke rumah Yuda Afandi. Di sana ia bertemu dengan asisten rumah tangga. Setelahnya Tamara langsung pergi menuju ke lokasi syuting. Teman tersangka ya? Sebelum berangkat, Dante sempat bermain dengan anak tersangka di rumah Yuda Afandi. Setelah itu baru beberapa saat kemudian Dante bersama tersangka dan anak dari tersangka pergi ke kolam renang di Jakarta Timur. Selain untuk memberi gambaran tentang kejadian tindak pidana dengan peragaan kembali, saudara, rekonstruksi ini juga digunakan untuk menguji apakah keterangan dari tersangka atau dari saksi ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan sebelum rekonstruksi. Ini merupakan Tamara Tiasmara yang didampingi juga oleh pengacaranya yang hadir dalam rekonstruksi hari ini. Kami akan tetap memberikan kepada Anda informasi terkini dari rekonstruksi pembunuhan anak artis Tamara Tiasmara, baik di Polda Metro Jaya maupun di TKP di kolam renang di Jakarta Timur, di Kompas Siang yang akan hadir sesaat lagi. Breaking News Kompas TV, kami akhiri sampai di sini. Sampai jumpa. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon
Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Energi kehidupan diambil tuan cungkak yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Harga gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Hey guys. Hey, lihat aku putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Harga gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Mudik bareng Nippon Pen tahun ini hadir lagi. Caranya, belanja produk Nippon Pen dan ikuti program Penta Reward di mitra toko Nippon Pen terpilih. Lalu, upload video bersama produk Nippon Pen di Instagram. Tersedia 1000 tiket kereta eksekutif. Daftarkan diri kalian di periode Februari hingga Maret untuk keberangkatan di 6 dan 7 April 2024. Info lebih lanjut, cek sosial media Nippon Pen Indonesia. Ayo segera belanja sebelum kehabisan. Harga gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Energi kehidupan diambil tuan cungkak yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Perundungan siswa di sekolah kembali terjadi. Kasus di Tangerang Selatan terkuak dalam lingkaran geng sekolah. Apakah perundungan oleh geng sekolah semakin berkembang? Kita segera menindaklanjuti laporan tersebut, di mana TKP ini di salah satu warung berlokasi di depan sekolah menengah atas tersebut. Saya akan menuju ke tempat lokasi di mana memang terjadi kasus perundungan tersebut. Ikuti saya. Sasaran, Rabu 28 Februari, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Setelah ditelusuri, pondok pesantren di Kediri, Jawa Timur yang menjadi salah satu santrinya meninggal diduga dianiaya 4 rekannya ternyata tidak memiliki izin. Polisi telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus ini. Hari ini Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan Dante, anak dari selebritas Tamara Tiasmara. Rekonstruksi dilakukan di 2 lokasi, Mapolda Metro Jaya dan TKP Kolam Renang Palem, Jakarta Timur. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kenaikan pangkat secara istimewa dari Presiden Jokowi saat rapat pimpinan TNI Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Prabowo menerima anugerah Jenderal Kehormatan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menggelar sidang perdana yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dalam sidang, jaksa akan membacakan surat dakwaan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi senilai 44,5 miliar rupiah. Mahalnya beras di pasaran akhir-akhir ini membuat warga di sejumlah daerah menyerbu operasi pasar murah. Warga rela mengantre berjam-jam hingga berdesakan demi mendapatkan beras dengan harga jauh lebih murah.
selamat siang saudara. Kompas Siang hari ini Rabu 28 Februari 2024 kembali menyapa Anda. Selain 5 informasi utama tadi, Kompas Siang juga menyoroti soal Gibran Rakabuming Raka yang menanggapi pernyataan Menko Perekonomian soal program makan siang gratis bisa diganti dengan uang tunai. Ada juga informasi terkait update terkini pencarian korban longsor di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. 9 orang masih dalam pencarian. Bersama saya Harjuno Pramudito. Dan saya Paskalis Iswari. Anda menyaksikan Kompas Siang di Kompas TV, independen, terpercaya. Polisi menggelar rekonstruksi kasus kematian Dante, anak selebritas Tamara Tiasmara. Rekonstruksi dilakukan di 2 tempat, yakni Polda Metro Jaya Jakarta dan di kolam renang Durensawit Jakarta Timur. Lokasi tempat Dante tewas usai ditenggelamkan oleh tersangka. Rekonstruksi pertama dilakukan di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 pagi tadi yang dihadiri langsung oleh tersangka Yuda Arfandi dan ibu korban Tamara Tiasmara. Setelah itu, rekonstruksi akan dilakukan di kolam renang Durensawit Jakarta Timur yang menjadi lokasi tempat kejadian perkara saat Dante tewas ditenggelamkan oleh tersangka. Baik, kita lanjutkan ke adegan ketiga. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Renata Panggalo langsung dari Polda Metro Jaya Jakarta. Renata, hari ini berapa adegan rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap anak artis Tamara Tiasmara? Iya, Juno dan juga saudara, memang sampai saat ini rekonstruksi untuk adegan-adegan yang terjadi itu baik di TKP rumah saksi Tamara Tiasmara ataupun ibunda korban Dante, kemudian juga adegan yang terjadi di TKP tersangka Yuda Arfandi ini juga sudah selesai. Total sebanyak 12 adegan, maksud kami 11 adegan. Ini dari adegan 2 sampai adegan 12 untuk rumah TKP tersangka maupun saksi ataupun ibunda korban. Nah, kemudian tadi juga sempat diperagakan adegan ke-13, yakni adegan di mana Yuda Arfandi ataupun tersangka ini naik ataupun masuk ke atas mobil kemudian mengecek CCTV dari TKP kolam renang. Ini pun yang kemudian tadi sempat saya diberitahu oleh Kasubdit Jatanras ini bahwa memang adegan ini yang menjadi penting untuk digarisbawahi, yang dimana kemudian ini pelaku ataupun tersangka ini sudah terlihat untuk memantau CCTV dari TKP. Nah, kalau memang yang kita perhatikan juga di sini kondisinya memang sudah lumayan menurun begitu aktivitasnya. Memang ini terkait dengan persiapan-persiapan saja sebelum kemudian berangkat ke agenda rekonstruksi berikutnya, yakni di TKP kolam renang Palem di Jalan Raya Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Nantinya di TKP ini akan dilakukan adegan 1, kemudian dilanjutkan dengan adegan 14 sampai 49C. Kalau dari rundown yang kami dapatkan juga ini rekonstruksinya akan dilakukan dari pukul 13.30 sampai 16.30. Jadi memang kalau yang berdasarkan rundown saat ini situasinya masih dalam tahap persiapan dan juga break setelah melakukan beberapa adegan tadi ya, adegan 2 sampai adegan 13 di Polda Metro Jaya. Juno. Dan saat ini juga terdapat saksi yang juga ibu dari korban Dante, yakni Tamara Tiasmara. Lalu seperti apa rekonstruksi yang telah diperagakan dalam rekonstruksi yang digelar di Polda Metro Jaya hari ini dan juga nanti di kolam renang Durensawit? Iya, memang untuk adegan yang diperagakan, kalau yang bisa saya jelaskan, ini adegan 2, ini tersangka mengajak Dante untuk berenang begitu di TKP kolam renang, yang dimana ajakan ini dilakukan via WhatsApp oleh tersangka dari dan kemudian dikirimkan begitu di akun WhatsApp ibunda
Ibunda Dante begitu. Nah, tampaknya ini memang sudah ada pergerakan, Juno dan juga saudara, kita pantau bersama-sama. Sepertinya akan ada konferensi pers sebelum melakukan ataupun melanjutkan rekonstruksi di TKP kolam renang Palem. Kita saksikan bersama-sama dan kita tunggu nantinya seperti apa. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalist Kompas Renata Panggal dari Polda Metro Jaya, Jakarta. Beralih ke informasi lain, saudara. Pondok pesantren yang satu santrinya meninggal diduga dianiaya 4 rekannya di Kediri, Jawa Timur. Setelah ditelusuri, ponpes ini ternyata tidak memiliki izin. Polisi telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus ini. Perwakilan Kemenak Kabupaten Kediri, Jawa Timur menyatakan Pondok Al-Hanifiyah di Desa Keranding, Kecamatan Mojo belum berizin. Pondok pesantren itu berdiri sejak 2014 dan memiliki 93 santri. Fatihunada, pengasuh ponpes yang mengatakan jenazah, mengatakan korban meninggal akibat jatuh di kamar mandi. Menyikapi adanya kekerasan yang terjadi di ponpes itu, Kanwil Kemenak Jatim menyerahkan sepenuhnya proses hukum ke Polres Kediri Kota. Keberadaan ponpes tersebut belum memiliki izin operasional pesantren. Santri sekitar 74 putri dan 19 putra, dan kegiatan ponpes dimulai tahun 2014. Itu yang pertama. Yang kedua, diduga pelaku adalah masih kerabat korban FTH dan 3 lainnya yang berinisial MNI, kemudian AA dan AK. Saat ini yang diduga pelaku diamankan di Polres Kediri. Meninggalnya Bintang Balkis Maulana, salah satu santri pondok pesantren di Dusun Mayan, Desa Keranding, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, membuat keluarga terpukul. Keluarga langsung curiga saat jenazah tiba di Banyuwangi Jumat lalu diantar pihak pondok pesantren menggunakan ambulans. Sekujur tubuh Bintang dipenuhi luka lebam. Atasan para tetangga yang geram dengan kondisi jenazah, keluarga pun meminta Rumah Sakit Belambangan mengotopsi jenazah. Sebelum meninggal, korban kerap minta dijemput dari ponpes untuk pulang ke rumah. Namun keluarga kurang tanggap dengan keinginan korban. Korban hampir tak pernah menceritakan apa yang dialaminya saat berada di pondok pesantren. Dia meskipun teman-temannya nakal, dia juga diem gitu. Gak pernah. Tapi kalau dia misal bully sama teman-temannya juga, dia nggak pernah bilang sama saya gitu. Terus paling kadang cuma cerita kembali gitu, aku diginiin sama ini gitu. Tapi ya dia nggak ngelawan gitu. Orang di sini dia nuadanya aja sama Ilham aja nggak pernah ngelawan dia. Terus kayak Fata bilang, Bintang ini di pondok jarang mau sholat gitu. Harus disuruh mandi juga, harus disuruh nggak mau mandi gitu kan. Terus jadinya anak-anak tuh kadang jengkel, jadi Bintang dipukul kadang gitu, saking jengkelnya karena Bintang nggak mau gitu. Terus tak giniin, ngapain harus dipukul? Yang saya banggakan, pada kesempatan siang hari ini kami melaksanakan press release terkait dengan proses perkembangan penyidikan kasus tenggelamnya korban atas nama Dante. Rekan-rekan sekalian, proses penyidikan yang sudah dilaksanakan oleh Subdit Jatanras sudah melakukan pemeriksaan mulai dari keterangan saksi-saksi, didukung dengan beberapa orang ahli, baik itu ahli pidana, ahli dari lapor, kemudian dari kedokteran forensik, termasuk dari Apsipor, kemudian melakukan pemeriksaan analis digital. Dan kemarin kita sudah melaksanakan pemeriksaan terhadap ahli gestur ataupun gerak tubuh. Sehingga dari serangkaian pelaksanaan penyidikan tersebut, kami pada kesempatan siang hari ini melaksanakan rekonstruksi. Adapun kegiatan rekonstruksi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara nyata mulai dari tahap persiapan nanti sampai dengan akhir. Rekan-rekan yang saya banggakan bahwa pada kegiatan rekonstruksi ini diawali dengan persiapan yang mana persiapan tersebut dilaksanakan sebanyak 12 adegan. Yang mana yang seharusnya untuk kegiatan rekonstruksi ini dilaksanakan mulai dari rumah
daripada si tersangka. Namun karena situasional sehingga kami melaksanakan start awalnya dilaksanakan, kita asumsikan rumah tersebut berawal dari Direktorat Krimum ataupun di Mapolda yang nantinya akan menuju ke kolam renang. Jadi rekan-rekan tadi sudah mengikuti dari adegan 1 sampai dengan 12 yang mana berdasarkan keterangan-keterangan yang ada, tersangka bisa melaksanakan dengan sebaiknya. Namun nantinya pada saat di adegan ke-13 yang mana posisi itu di mana sudah menuju ke kolam renang, ada satu adegan di mana tersangka ini tidak mengakui bahwa telah mengakses CCTV ya, melalui browsing di internet untuk mengecek di lokasi apakah ada CCTV atau tidak. Padahal pada kenyataannya si tersangka ini mengakses atau membrowsing, mencari CCTV yang ada di kolam renang sana. Ini kita bisa buktikan dengan hasil pemeriksaan dari analis digital yang mana pada adegan ke-13, yaitu pada jam 15.11, tersangka YA membrowsing dan mengakses CCTV kolam renang Palem dengan menggunakan handphonenya. Ini berdasarkan keterangan dari ataupun hasil pemeriksaan daripada analis digital. Ini sebagai bahan nantinya untuk kita mempertimbangkan dalam penerapan pasal, khususnya dalam penerapan pasal 340 ataupun pembunuhan berencana. Kemudian adegan berikutnya nanti akan kita laksanakan di kolam renang. Saya berharap rekan-rekan nanti media bisa melakukan liputan di sana. Tentunya dengan rekonstruksi ini diharapkan bisa memberikan gambaran tentang peristiwa yang terjadi mulai dari awal sampai dengan nantinya korban masuk kolam renang, kemudian ditenggelamkan, dan akhirnya diangkat sampai nanti kemungkinan menuju ke rumah sakit. Mungkin ini saja yang perlu kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk pelaksanaan kegiatan rekonstruksi pada tahap awal yang mana tahap pergeseran dari rumah menuju ke kolam renang. Selanjutnya kami mengajak rekan-rekan sekalian untuk bisa kita sama-sama bergerak menuju ke kolam renang untuk mengikuti rekonstruksi berikutnya di kolam renang. Mungkin ini saja perlu saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi keterangan pers dari Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Trisaputra terkait dengan rekonstruksi yang akan dilakukan hari ini oleh pihak kepolisian atas kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap anak artis Tamara Tiasmara. Tadi Kombes Wira menyatakan adanya 13 adegan lagi lanjutan hingga adegan ke-49, dan polisi juga menyatakan bahwa di adegan ke-13 tersangka menyatakan tidak mengakui telah mengakses atau membrowsing lewat via HP-nya untuk mengetahui akses CCTV di kolam renang Palem Tirta Mas, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Namun polisi tadi menegaskan bahwa melalui analisis digital forensik, polisi telah menemukan bahwa tersangka berupaya untuk mengakses CCTV. Sesaat lagi, Saudara, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kenaikan pangkat secara istimewa dari Presiden Jokowi saat rapat pimpinan TNI Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Prabowo menerima anugerah Jenderal Kehormatan.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menggelar sidang perdana yang menjerat mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam sidang, JPU atau jaksa akan membacakan surat dakwaan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi senilai 44,5 miliar rupiah. Progrard antibakterial Barsop beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard the next level of antibakterial Barsop. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Harga geledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Tenggorokan kering, sariawan, jerawatan, bau mulut. Minum Adem Sari saat berbuka dan setelah tarawih. Adem Sari yang botol tanpa soda. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas, pasti beres pakai Nippon Elastex. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Harga geledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Progrard antibakterial Barsop beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard the next level of antibakterial Barsop. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Only for those with unapologetic ambition. Let the legend takes you. Carving your legendary path with Suzuki Jimny. Harga geledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Progrard antibakterial Barsop beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard the next level of antibakterial Barsop. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Kembali di Kompas Siang, Saudara. Presiden Jokowi hari ini menghadiri rapat pimpinan TNI Polri yang digelar di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Rapat pimpinan digelar dalam rangka menyamakan visi dan misi pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden juga mengapresiasi kerja TNI Polri dalam mengamankan jalannya pemilu 2024 serta menjaga netralitas selama gelaran pesta demokrasi berlangsung.
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran TNI dan Polri yang telah menjamin keamanan, yang telah menjamin ketertiban selama pelaksanaan pemilu sehingga pemungutan suara dan penghitungan suara berlangsung dengan aman dan damai. Walaupun saya tahu ada sedikit dinamika dan riak-riak kecil. Itu biasa dan wajar dalam kita berdemokrasi, perbedaan pendapat, perbedaan pilihan, itu juga sangat wajar dalam demokrasi. Namun, perlu juga saya ingatkan masih ada beberapa tahapan pemilu sampai Oktober nanti. Untuk Menteri Pertahanan. Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memberikan kenaikan pangkat istimewa kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Mantan Pangkostrat dan Komandan Jenderal Kopassus itu menerima pangkat Jenderal TNI atau Bintang 4. Presiden menyebutkan pemberian pangkat kehormatan kepada Prabowo sebagai bentuk penghargaan sekaligus peneguhan atas bakti Prabowo kepada rakyat, bangsa, dan negara. Kesempatan yang baik ini, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan penganugerahan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto. Penganugerahan ini adalah bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Jonah Hamonangan, yang saat ini berada di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Jonah, tadi apa saja poin-poin penting yang telah disampaikan oleh Presiden terkait dengan kenaikan pangkat Jenderal TNI Kehormatan bagi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto? Ya, Juno, ada beberapa poin penting dalam acara Rapim TNI Polri ini, dan tentu saja ini menjadi acara yang paling ditunggu khususnya bagi para media dikarenakan Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, mendapatkan kenaikan pangkat kehormatan dari pangkat Letnan Jenderal menjadi Jenderal TNI Kehormatan. Tentu saja ini menjadi momen yang sangat membanggakan, dan Presiden Jokowi juga berpesan kepada Prabowo Subianto agar bisa lebih mengabdi lagi pada bangsa negara. Mengapa kenaikan pangkat ini diberikan? Dikarenakan ada penilaian dilakukan oleh Presiden kepada Menteri Pertahanan bahwa selama menjabat banyak sekali karya yang sudah dilakukan, mulai dari pembangunan TNI, pengembangan TNI, sampai juga menyusun terkait dengan rencana strategis TNI. Dan ini menjadi salah satu alasan utama mengapa Presiden Jokowi akhirnya memberikan kenaikan pangkat kehormatan. Secara garis besar dalam acara Rapim TNI Polri ini, Presiden Jokowi berpesan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan cermati perkembangan dinamika strategis seperti konflik Ukraina dan juga beberapa konflik di Timur Tengah. Dan tadi juga Presiden Joko Widodo juga menekankan pentingnya penggunaan drone, di mana tadi sempat ceritakan bahwa saat ini drone sudah semakin presisi, bahkan bisa mencapai tingkat presisi yang sangat tinggi dikarenakan drone selain bentuknya kecil bisa menyerang khususnya high valuable target. Selain tadi juga disampaikan teknologi persenjataan seperti drone, tadi Presiden Joko Widodo juga menekankan terkait dengan bagaimana ekonomi global, negara-negara besar seperti Inggris dan Jepang yang sudah mulai memasuki masa resesi, dan tentu saja bagaimana ketahanan ekonomi kita, di mana kita sudah bisa memiliki resistensi atau ketahanan. Apalagi kalau kita lihat tadi juga disampaikan bagaimana terkait dengan beras, negara mencari beras langsung dari produsen, dan ini menjadi beberapa poin pokok yang disampaikan dari Rapim TNI Polri. Mengapa disampaikan beberapa poin tersebut? Dikarenakan kita lihat dari ancaman global, baik ancaman strategis, baik dari kemungkinan operasi
operasi militer perang atau operasi militer perang, bahwa TNI juga harus berperan dalam rangka untuk mempertahankan bagaimana kemungkinan seperti ancaman asimetris. Dan tadi ketika disampaikan, kami melihat banyak sekali mulai dari perwira tinggi baik dari TNI ataupun Polri yang cukup memahami apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Namun yang paling penting adalah dari acara inti dari Rapimda ini adalah memberikan kenaikan pangkat kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang dinilai memiliki jasa khususnya selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan, yaitu membangun kemampuan TNI dan juga merancangkan bagaimana pembangunan strategis khususnya dalam beberapa waktu ke depan. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan dari Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Sesaat lagi, Saudara, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menggelar sidang perdana yang menjerat mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Dalam sidang, JPU akan membacakan surat dakwaan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi 44,5 miliar rupiah. KPU menggelar rapat pleno terbuka hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil pemilu serentak tahun 2024 mulai hari ini. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Halo Wuling. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Only for those with unapologetic ambition. Let the legend takes you. Carving your legendary path with Suzuki Jimny. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Progrard antibakterial Barsop beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard, the next level of antibakterial Barsop. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Cough and Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo hari ini menjalani sidang perdana atas kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan yang dilakukannya di Kementerian Pertanian. Sebelumnya, Syahrul telah menjadi tersangka di KPK sejak bulan Oktober lalu. Dalam sidang perdana, Syahrul mendengarkan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa dalam 2 kasus yang menjerat dirinya, yakni pemerasan dan gratifikasi. Dalam dakwaan jaksa, Syahrul Limpo didakwa menerima gratifikasi bernilai 44,5 miliar rupiah. Sementara untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang masih dalam tahap penyidikan KPK. Sebelum sidang dimulai, Syahrul menyebutkan dirinya dalam kondisi sehat dan siap mendengarkan dakwaan yang dibacakan. KPK menetapkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka di kasus dugaan pemerasan dalam jabatan dan gratifikasi. Syahrul diduga menerima gratifikasi senilai 44,5 miliar rupiah. Tak hanya Syahrul, 2 anak buahnya juga menjadi tersangka. Dalam penyidikan, KPK juga menjerat Syahrul dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Tidak hanya berkasus di KPK, Yassin Limpo juga diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Barreskrim Polri untuk kasus dugaan pemerasan dengan tersangka mantan Ketua KPK Firly Bahuri. Kita pantau jalannya sidang perdana kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Sudah ada jurnalis Kompas TV Valencia Triksi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Triksi, hingga saat ini sidang telah selesai dan apa saja poin-poin dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa terhadap terdakwa? Ya, Juno, tadi dalam pembacaan dakwaan yang memang dilangsungkan kepada 3 terdakwa, bukan hanya kepada Syahrul Yassin Limpo, tapi juga kepada 2 terdakwa lainnya, yakni Muhammad Hatta dan juga kepada Kasdi Subagiono, yang kemudian ini dibacakan terkait dengan peran-perannya, bagaimana kemudian mereka bekerja sama untuk memuluskan jalannya, sehingga kemudian KPK ini melihat adanya kasus dugaan gratifikasi dan juga pemerasan yang terjadi di Kementerian Pertanian. Tadi dalam pembacaan dakwaan, Jaksa Penuntut Umum KPK menyampaikan apa saja yang kemudian dilakukan oleh ketiganya. Dari Syahrul Yassin Limpo kemudian memanggil Muhammad Hatta dan juga staf susnya, kemudian juga menyampaikan permintaan dari Syahrul Yassin Limpo untuk mengumpulkan uang patungan ataupun juga uang sharing yang dimintainya kepada jajaran eselon 1 maupun juga bawahannya, serta juga yang disampaikan adalah adanya potongan sekitar 20%, yakni dari jatah 20% dari masing-masing sekretariat, direktorat, dan juga badan yang harus diberikan kepada Syahrul Yassin Limpo. Dalam dakwaannya tadi disampaikan keperluan-keperluan tersebut ataupun juga uang-uang yang dikumpulkan tersebut yang diserahkan kepada Syahrul Yassin Limpo ini akan digunakan sebagai keperluan pribadinya yang tadi juga dijabarkan dalam dakwaan. Nah, Juru dan juga saudara, kemudian peran dari Muhammad Hatta maupun juga dari Kasdi Subagiono ini juga memuluskan bagaimana kemudian mereka meminta kepada bawahannya, kepada jajaran eselon 1, kemudian mengumpulkan uang-uang tersebut dan diberikan kepada Syahrul Yassin Limpo. Tadi disampaikan juga ada beberapa hal terkait dengan penggunaan dari dan dana yang memang sudah diterima, yang sudah diberikan kepada Syahrul Yassin Limpo dengan total adalah 44,5 miliar rupiah, di mana tadi ada beberapa hal seperti misalnya dari untuk keperluan keluarga yang mencapai 900 juta rupiah, lalu kemudian ada juga golongan untuk hadiah, ada juga untuk partainya yang disampaikan ada 40 juta yang diserahkan kepada Partai Nasdem, lalu kemudian ada acara keagamaan dan juga operasional menteri, ada yang digunakan juga untuk charter pesawat dan juga keperluan luar negeri maupun juga keperluan umroh. Itu hal-hal atau detail-detail yang kemudian dijabarkan dalam dakwaan, Juno dan juga saudara. Ada 3 poin dakwaan yang kemudian tadi menjadi dakwaan alternatif, ada 3 yang tadi disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Lalu kemudian juga yang disampaikan kepada Muhammad Hatta maupun juga kepada Kasdi Subagiono ini juga tidak berbeda jauh, karena memang bukannya mengingatkan maupun juga menghentikan apa yang menjadi niat dari Syahrul Yassin Limpo, tapi tetap ikut menjalankan. Nah, tadi yang juga di point out adalah bagaimana perubahan dari Sekretaris Jenderal yang ada di Kementerian Pertanian. Kalau disampaikan
ada perubahan, ada orang-orang yang kepercayaan dari Syahrul Yassin Limpo yang kemudian ditetapkan di sekitarnya atau menduduki jabatan-jabatan yang memang menurutnya penting yang bisa membantu memuluskan niatnya ini, seperti misalnya salah satunya adalah Sekjen Kementerian Pertanian, yakni yang juga menjadi terdakwa adalah Kasdi Subagiono. Bahkan sebelumnya ada satu sekjen yang bukan dari Kasdi Subagiono ini kemudian tidak diikut sertakan karena memang dikatakan tidak mampu memberikan uang patungan ataupun juga membantu memuluskan niatnya ini mendapatkan uang patungan tersebut atau uang sharing yang diterima atau diambil dari jajaran eselon 1, sehingga kemudian posisinya atau kedudukannya sebagai sekjen digantikan oleh Kasdi Subagiono. Nah, itu adalah beberapa hal yang kemudian disampaikan dalam poin dakwaan, Juno dan juga saudara. Terkait itu juga yang dikatakan oleh penasihat hukum. Nah, ini tadi juga penasihat hukum yang kemudian menyampaikan masing-masing setelah mendengarkan dari dakwaan. Memang ketiganya ini menyampaikan eksepsi ataupun juga akan membacakan nota keberatannya terhadap dakwaan yang disampaikan pada hari ini, yang juga nanti akan diagendakan pada hari Rabu mendatang, persidangan lanjutannya, Juno dan juga saudara. Dan terkait dengan dakwaan yang tadi disampaikan oleh jaksa penuntut umum dari KPK, Syahrul Yassin Limpo tadi sempat menyampaikan komentarnya terkait dengan dakwaan yang didengarkannya ketika usai dari persidangan. Dia mengatakan bahwa memang dirinya akan mengikuti proses hukum yang berlangsung kalau memang ini masuk ranah hukum. Kemudian juga dikatakan bahwa dirinya akan menerima atau siap untuk menerima apa saja yang ada. Jadi secara tidak langsung mengatakan bahwa apapun yang akan disampaikan di persidangan dirinya juga akan menerima dan akan mengikuti setiap prosesnya. Nah, kemudian dari penasihat hukum Syahrul Yassin Limpo tadi, Jamaluddin Dubun maksud kami sebagai penasihat hukum Syahrul Yassin Limpo mengatakan ada beberapa hal yang kemudian dilihat ini akan dibacakan nanti dalam nota keberatan. Seperti misalnya dari poin uang ataupun juga total gratifikasi yang diterima oleh Syahrul Yassin Limpo. Awalnya memang dikatakan ada 13 miliar rupiah yang disebut diterima oleh Syahrul Yassin Limpo. Kemudian dalam persidangan ini berubah menjadi 44 miliar rupiah. Nah, tadi dikatakan bahwa jabaran-jabaran atau detail rincian yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya dikatakan ini dicampur adukan. Jadi memang ada beberapa hal yang seperti misalnya dilihat oleh penasihat hukum maupun juga Syahrul Yassin Limpo ini adalah operasional dari Kementerian Pertanian, namun dimasukkan ke dalam keperluan pribadi dari Syahrul Yassin Limpo. Itulah yang kemudian membengkak angkanya dari 13 miliar menjadi 44 miliar. Nah, ini yang kemudian nanti akan dibacakan dan juga ditunjukkan terkait dengan poin-poin tersebut yang dirasa ini tidak sesuai. Lalu kemudian juga tadi dalam persidangan yang diajukan oleh penasihat hukum adalah penangguhan penahanan dari Syahrul Yassin Limpo, Juno dan juga saudara. Dikatakan bahwa Syahrul Yassin Limpo ini dalam keadaan tidak sehat. Padahal tadi pas sebelum persidangan mulai kami sempat menanyakan bagaimana kondisinya, dikatakan siap dan juga sehat untuk mendengarkan dakwaan pada hari ini. Nah, kemudian tadi dalam persidangan atau usai persidangan, penasihat hukum ini menyampaikan bahwa meminta penangguhan penahanan terhadap Syahrul Yassin Limpo dikarenakan setiap minggunya dilakukan check up atau pengecekan kesehatan di RSPAD dan juga mengatakan bahwa dirinya ini sakit sehingga diminta untuk ditangguhkan penahanannya untuk bisa mendapatkan udara segar. Ini yang kemudian nanti akan dipertimbangkan oleh Hakim Ketua, Juno dan juga saudara, itu yang akan disampaikan oleh Hakim Ketua nanti pada saat persidangan berikutnya. Itu setidaknya poin-poin dakwaan dan juga permohonan yang diajukan atau dibacakan dalam persidangan pada hari ini. Juno. Baik, kita nantikan bagaimana proses persidangan terkait dengan kasus dugaan gratifikasi dan juga pemerasan yang dengan terdakwa mantan mentan Syahrul Yassin Limpo. Terima kasih jurnalis Kompas TV Triksi Valencia dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Sesaat lagi, saudara, KPU menggelar rapat pleno terbuka hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil pemilu serentak tahun 2024 mulai hari ini. Warga Gaza menghadapi kenaikan harga pangan dan kekurangan bahan makanan. Para ibu sambil membawa anaknya bahkan harus menunggu selama 3 jam demi mendapatkan beberapa potong roti untuk dibawa pulang. Harga geledek
online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jabledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Jadi motornya kenapa, Mas? Mesinnya aus, Mbak. Oh, sama. Capek. Pergi dari capek ganti oli. Dengan motor listrik Polytron Fox R. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Harga Gledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jabledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Suatu hari, sekeluarga nonton TV. Tiba-tiba, tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin. Dengan teknologi Hydroflex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Aku mau kenal kamu lebih jauh. Oh, segini. Capek. Buruan pergi dari capek. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Buat puasa seharian. Harga Gledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jabledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Alergi jontor nih. Aku biduran. Obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Kembali di Kompas Siang, Saudara. KPU menggelar rapat pleno terbuka hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil pemilu 2024 mulai hari ini. Rapat digelar di kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Rekapitulasi nasional akan dimulai dari hasil penghitungan perolehan suara pemilih luar negeri yang memang sudah hampir rampung seluruhnya. Dari 128 PPLN, tersisa 1 PPLN di Kuala Lumpur, Malaysia yang belum selesai lantaran harus dilakukan pemungutan suara ulang. Dan rapat pleno ini juga dihadiri saksi-saksi dari peserta pemilu presiden, partai politik, hingga saksi perseorangan anggota DPD. Badan Pengawas Pemilu dan sejumlah pihak yang terkait juga turut hadir. Untuk mengetahui informasi terbaru soal hasil pemilu, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda. Putu, hingga saat ini bagaimana jalannya rapat pleno terbuka dan juga apakah nanti KPU dapat mengumumkan hasil pemilu sesuai jadwal tanggal 20 Maret mendatang?
Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Tentu saja kalau bicara bagaimana jalannya rapat ataupun juga pleno terkait dengan rekapitulasi suara di tingkat nasional, ini harus bersabar terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana hasilnya, karena rapat pleno ini diskors tadi dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tetapi hanya beberapa menit saja setelah dibuka oleh ketujuh komisioner KPU, rapat pleno ini diskors terlebih dahulu karena semua komisioner, 7 orang komisioner dari KPU ini harus menjadi menghadiri rapat ataupun juga sidang DKPP yang juga digelar pada hari ini. Ini berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran kebocoran data dari daftar pemilih tetap, ini berlangsung sampai dengan saat ini. Dan nanti ketika sidang DKPP ini kemudian selesai, begitu ya, sudah mendapatkan putusan, sudah juga mendengarkan bagaimana pernyataan dari penggugat dan juga tergugat, maka kemudian maksud kami pengadu dan juga teradu, ini nanti baru para komisioner akan kembali ke gedung KPU untuk kemudian melanjutkan rapat pleno yang dihadiri oleh sejumlah saksi, baik itu oleh saksi dari partai politik, kemudian saksi dari pasangan capres dan juga cawapres, kemudian juga ada saksi perorangan dari tingkat pemilihan umum untuk DPD. Dan tadi juga kami lihat meskipun juga sidang ini diskors, tetapi para saksi ini masih berada di sekitar gedung KPU untuk kemudian juga menanti, karena tidak ditentukan secara pasti kapan skors ini akan dihentikan dan sidang pleno ini akan dimulai kembali. Tetapi kalau kita melihat bagaimana proses yang nanti akan dilakukan berdasarkan pernyataan dari Ketua KPU sendiri, Hasyim Asyari tadi menyatakan dari seluruh proses pemilu yang sudah dilakukan, PPLN atau panitia penyelenggara pemilihan pemilu, maksud kami luar negeri, ini dinyatakan lebih siap jika dibandingkan dengan beberapa daerah yang berada di dalam negeri. Dari 127 ini sudah selesai melakukan proses penghitungan di masing-masing daerah, tinggal satu, yaitu Kuala Lumpur yang kemarin harus melakukan pemungutan suara ulang karena memang diduga ada temuan yang sifatnya ini pelanggaran begitu ataupun juga kejanggalan, sehingga dilakukan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur dan saat ini masih dalam proses penghitungan. Tetapi 127 diantaranya ini sudah siap dan sudah menyerahkan hasilnya, sehingga tinggal dibahas di tingkat nasional. Nanti ketika PPLN ini sudah selesai memberikan surat suara, kemudian juga data-data ini sudah selesai dibahas di tingkat nasional beserta juga para saksi yang hadir di gedung KPU, baru nanti akan masuk ke tingkat pemilih yang berada di dalam negeri, yakni dari beberapa provinsi yang ada. Kalau pertanyaan Anda, Juno dan juga saudara, apakah kemudian mungkin selesai pada target di tanggal 20 Maret? Jawabannya adalah harus selesai, bukan mungkin atau tidak mungkin. Karena memang terkait dengan jadwal sendiri, pelaksanaan ini sudah diatur dalam PKPU, kemudian juga sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu, bahwa ada maksimal waktu yang diizinkan begitu dalam proses penghitungannya beberapa hari setelah proses pencoblosan ini dilakukan. Jadi 20 Maret adalah target, tetapi meskipun demikian KPU kemudian juga para saksi ini berjibaku dengan waktu begitu ya. Tetapi kita lihat bagaimana prosesnya sampai dengan saat ini. Rekapitulasi di tingkat real count KPU sendiri juga sudah mulai memasuki angka yang bulat begitu. Suara-suara sudah mulai masuk, tinggal bagaimana pembahasannya di tingkat nasional. Kita nantikan, rencananya memang dimulai pada pukul 9 tadi, betul dimulai pada pukul 9, tetapi diskors kita nantikan sidang DKPP ini selesai, putusannya apa, baru nanti kita mulai lagi rapat plenonya di gedung KPU. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda dari gedung KPU Jakarta Pusat. Dan saudara, beralih ke informasi lain, saat ditanya soal apakah dirinya diminta untuk bersama-sama menyusun kabinet di pemerintahan yang baru nanti, Presiden Jokowi meminta wartawan bertanya langsung kepada calon Presiden Prabowo Subianto. Dilibatkan dalam penyusunan kabinet, Pak? Tanyakan ke Pak Prabowo. Tanyakan kepada saya. Sesaat lagi saudara, warga Gaza menghadapi kenaikan harga pangan dan kekurangan bahan makanan. Para ibu sambil membawa anaknya bahkan harus menunggu selama 3 jam demi mendapatkan beberapa potong roti saja untuk dibawa pulang. Berawal dari keinginan membantu teman disabilitas, 2 mahasiswi sebuah kampus swasta di kota Semarang berhasil menciptakan kaki palsu bagi penyandang disabilitas.
lagi! Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jabglede. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Emang boleh seengap ini? Saatnya minum susu kambing Karoma Insani. Dibuat dengan susu kambing Etawa, tinggi kalsium dan vitamin D. Karoma Insani, susu kambing Etawa. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Buat puasa seharian. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Suatu hari sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Harga geledek online Tiket Week nyamper lagi! Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jabglede. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Progrard antibakterial bar soap beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard, the next level of antibakterial bar soap. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Harga geledek online Tiket Week nyamper lagi! Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jabglede. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Kembali di Kompas Siang, saya Pascal Siswari. Saudara, pesawat-pesawat menyalurkan sejumlah bantuan dari udara ke kota Rafah dan Khan Yunis, Palestina. Menurut juru bicara militer Israel, negara Mesir, Jordania, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Prancis telah mengirimkan banyak bantuan kemanusiaan ke Gaza. Bantuan juga diantarkan melalui jalur darat dengan 138 truk melewati perbatasan Rafah dengan Mesir. Kelompok kemanusiaan mengatakan mereka menghadapi proses pemeriksaan rumit yang membuat jangkauan pengantaran bantuan menjadi terbatas. Perang telah membuat 1/4 dari 2,3 juta penduduk Gaza menderita kelaparan. Perang juga memicu krisis kemanusiaan, saudara, dan membuat warga Palestina di Gaza menghadapi kenaikan harga pangan dan kekurangan bahan makanan. Para ibu sambil membawa anak-anak bahkan harus menunggu selama 3 jam demi mendapatkan beberapa potong roti untuk dibawa pulang. Tak jarang para ibu pulang dengan tangan kosong karena tidak ada cukup tepung untuk membuat roti. Sebagian perempuan mencoba untuk membuat roti sendiri dengan tepung apapun yang bisa mereka peroleh. PBB berusaha menyalurkan bantuan ke Gaza karena harga kebutuhan pangan sangat mahal dan warga tidak punya uang untuk membeli. Mahkamah Internasional baru merampungkan rapat dengar pendapat soal kebijakan Israel di wilayah-wilayah Palestina, di mana Menlu Retno Marsudi juga menyampaikan opini dari Indonesia. Keputusan Mahkamah Internasional baru bakal terbit beberapa bulan ke depan, dan menurut sejumlah pengamat Timur Tengah,
menambah tekanan pada Israel untuk mencapai solusi dua negara. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Kepada 15 hakim Mahkamah Internasional, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan, pendudukan Israel di wilayah-wilayah Palestina adalah tindakan melanggar hukum. Israel must cease completely, unconditionally, and immediately all of its unlawful action and policies in the occupied Palestinian territory. With the continued presence of Israeli forces in the West Bank and Gaza, it is impossible to see Israeli compliance with its obligation. Indonesia adalah salah satu negara dari 50 lebih negara dan organisasi yang menyampaikan pendapatnya secara lisan dan tulisan kepada Mahkamah Internasional mengenai kebijakan Israel di wilayah pendudukan termasuk Yerusalem Timur. Amerika Serikat juga hadir langsung dan mendesak Mahkamah Internasional mempertimbangkan juga keamanan Israel. The court should not find that Israel is legally obligated to immediately and unconditionally withdraw from occupied territory. The court can address the questions before it within the established framework based on the Land for Peace principle and within the parameters of established principles of occupation law. Sementara Israel menyampaikan pendapatnya secara tertulis dan menilai bahwa permintaan fatwa itu dilakukan sepihak. Sidang di Den Haag berlangsung tanggal 19 hingga 26 Februari, menindaklanjuti resolusi Majelis Umum nomor 77/247 yang disepakati pada Desember 2022. Sidang ini telah diminta jauh sebelum serangan Hamas dan serangan balasan Israel pada 7 Oktober tahun lalu, tapi mendapat urgensi baru dengan konflik di Gaza saat ini. Menurut analis yang juga mantan pelapor HAM PBB untuk wilayah-wilayah Palestina, fatwa bisa mengklarifikasi status wilayah yang diduduki. Think of this. The American occupation of Japan, 8 to 10 years. The Allied occupation of Western Germany, 8 to 10 years. The American-led coalition occupation of Iraq, roughly 8 to 10 years. For an occupation to last beyond that, there has to be an increasingly convincing reason offered by the occupying power as to why the occupation continues. And if the occupying power cannot offer that reason that's consistent with international law, then the occupation would be deemed to be illegal. Sementara diplomat Indonesia yang juga pernah menjadi pelapor HAM PBB untuk wilayah-wilayah Palestina juga kembali menekankan pentingnya solusi dua negara. Jadi dulu tahun 47 itu sudah ada usaha untuk bagaimana mengatasi masalah ini agar sudah selesai. Nah dulu kan dibikin ada two-state solution and then one authority, international authority yang handle masalah Yerusalem. Ya kan itu. Jadi supaya semua orang dari agama manapun juga bisa masuk ke Yerusalem itu. Ya gitu. Nah tapi kan dulu kan orang-orang Arab itu tidak mau menerima mengenai jalan keluar ini kan. Ya dia kemudian terjadi peperangan tahun 48, terjadi macam-macam lah ya. Penolakan saat ini justru datang dari Israel yang tak yakin dengan jaminan keamanan bila negara Palestina berdiri. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Informasi dari dalam negeri akan hadir usai jeda, salah satunya berawal dari keinginan membantu teman disabilitas. Dua mahasiswi sebuah kampus swasta di Semarang berhasil menciptakan kaki palsu bagi penyandang disabilitas. Upaya pencarian korban bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Bonglo, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Rabu pagi terus dilakukan. Tim pencari melakukan dengan menerjunkan anjing pelacak. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Emang boleh sesakit ini? Saatnya minum susu kambing Karoma Insani. Dibuat dengan susu kambing Etawa, tinggi kalsium dan vitamin D. Karoma Insani, susu kambing Etawa. Alergi jontor nih.
aku biduran. Obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya meredakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Hey guys. Lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Only for those with unapologetic ambition. Let the legend takes you. Carving your legendary path with Suzuki Jimny. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak Siladex ME, batuk pilek Siladex Cough and Cold, batuk tidak berdahak Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk, produksi Konimex. Saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dan inspiratif dari berbagai daerah dalam cerita Nusantara. Kali ini giliran teman-teman dari Semarang, Jawa Tengah dan juga Jember, Jawa Timur. Sudah siap dua jurnalis Kompas TV, di Semarang ada Novelia Hasana dan juga di Jember ada Pia Mediana. Saya akan terlebih dulu ke Semarang. Ada cerita apa saja hari ini Novelia dari Semarang? Ya, selamat siang Paskalis dan juga saudara. Ada dua informasi yang menjadi sorotan kami dalam cerita Nusantara dari Biro Kompas TV Semarang, Jawa Tengah. Informasi yang pertama, saudara, berawal dari keinginan membantu seorang teman, dua mahasiswi dari kampus swasta di kota Semarang berhasil membuat kaki palsu untuk penyandang disabilitas. Kaki palsu ini terbuat dari silikon dan tampak seperti kaki asli karena pembuatannya menggunakan teknologi 3 dimensi. Berikut liputannya untuk Anda. Mary Sonia Subiantoro dan Anissa Lutfia Handayani menamai penemuan kaki palsu silikon ini dengan nama silikon partisial foot prosthetic. Penemuan ini berawal keinginan membantu teman mereka yang mengalami disabilitas pada kaki atau yang biasa disebut kongenital. Kebetulan, jurusan kuliah keduanya berkaitan dengan ini, yakni peminatan rehabilitasi medis pada Biomedis Udinus. Proses awal dilakukan dengan pengambilan data secara digital kaki pasien atau pengguna agar benar-benar sesuai dengan kondisi kaki pasien. Selanjutnya, membuat desain dari kaki tersebut serta melakukan pengolahan material mentah dari silikon dan fiberglass untuk membentuk silikon partisial foot prosthetic. Proses pengerasan produk mereka ini membutuhkan waktu selama 24 jam. Keduanya berharap hasil karya ini bisa lebih banyak dikenal sehingga banyak memberi manfaat bagi para difabel. Mendapatkan request atau pesanan dari kebutuhan seorang
kerabat difabel, yang mana kerabat difabel ini mengalami kelainan sejak lahir atau biasa disebut dengan kelainan kongenital dengan kondisi telapak kaki sebagian atau partial. Kebetulan juga saya bersama rekan saya Anissa merupakan mahasiswa yang mengambil peminatan rehabilitasi medis di Prodi Teknik Biomedis Univers, yang mana peminatan ini mempelajari tentang bagaimana cara membuat atau mengembangkan suatu alat bantu kesehatan termasuk kaki dan tangan prostetik. Terkait hasil temuan ini, Dekan Fakultas Teknik Udinus Heru Agus Santoso mengakui karya mahasiswa ini masih berupa prototipe dan perlu dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Saat ini, pihaknya sudah bekerja sama dengan kampus lain seperti Institut Teknologi Surabaya, Undip, dan Dinas Kesehatan Kota Semarang. Program pemerintah, dan kami sangat bersyukur sekali dengan program studi teknik biomedis ini yang memang sangat mensupport ke sana. Kita tahu bahwa alat-alat kesehatan mahal, tetapi ternyata karya mahasiswa ini bisa menggantikan alat-alat yang mahal tersebut. Untuk membuat kaki palsu silikon ini, Mary dan Anissa membutuhkan waktu sekitar 3 bulan. Tantangan dalam kaki silikon ini yaitu proses manufaktur, terkadang hasil cetaknya tidak sempurna. Prayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Ya saudara, kami punya rekomendasi makan siang untuk Anda siang ini saudara. Bagi Anda pecinta iga sapi, di Kota Semarang terdapat restoran yang menjual iga, sup iga, dan juga iga bakar madu dalam satu menu. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau ada pilihan iga sapi bakar atau sop iga, Anda pilih yang mana? Eits, jangan bingung-bingung lagi deh sekarang. Karena di sebuah kedai di Kota Semarang, Jawa Tengah, kini menyajikan menu iga sapi bakar dengan sop iga yang bisa disantap secara bersamaan. Wah, kok bisa ya? Emang apa sih alasannya? Ini untuk iga bakar sama supnya kita jadikan satu karena biar lebih mudah buat customer untuk merasakan penggabungan dari iga sama supnya. Nah kan, kalau ada 2 menu yang disajikan bersamaan, nggak akan ada lagi tuh jawaban terserah. Kalau ditanya mau makan apa? Sebelum kita review santapan iga ini, kita intip dapurnya dulu yuk. Daging iga sebelumnya sudah diolah selama beberapa jam agar menghasilkan daging yang empuk. Kemudian daging iga dilumuri mentega cair, lalu dibakar di atas wajan. Dan untuk menghasilkan rasa yang ciamik, ada hal yang harus diperhatikan, yaitu iga harus dibakar dulu, baru dioleskan saus setelah iga setengah matang agar tidak gosong. Nah, kemudian kita beralih nih ke bagian sopnya. Untuk menambah nutrisi, tentunya di dalam sop diberi potongan sayur seperti wortel, kentang, dan tomat yang direbus dengan bumbu rempah yang kaya rasa. Jika keduanya telah matang, barulah iga sapi bakar plus-plus ini disajikan ke konsumen. Kira-kira gimana ya rasanya? Ya saudara, untuk daging iga bakarnya ini sangat lembut, tidak ada alot sama sekali, rasanya gurih, manis, dan juga aroma dari asap iga bakar ini sendiri ini menambah cita rasa sehingga di mulut ini sangat enak sekali. Dan ditambah lagi ini kuahnya sama seperti sup iga, kuahnya ini juga sama. Rasanya gurih sehingga cocok sekali dinikmatin bareng iga bakar. Dan menu ini saudara tentunya sangat cocok bagi kalian yang lagi bingung nih apakah mau makan iga bakar atau sup iga. Tapi di sini bisa menggabungkan 2 varian itu dalam satu piring. Wah, makin tertarik nggak tuh? Jika Anda tertarik, satu porsi sup iga bakar plus sop ini dibanderol dengan harga Rp55.000. Febriana Mila, Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.
Ya saudara, itu tadi dua informasi yang menjadi sorotan kami dari Biro Kompas TV Semarang, Jawa Tengah dalam Cerita Nusantara. Kembali ke Paskalis di studio. Terima kasih Novelia, saya sop iga aja ya satu. Terima kasih, kita akan langsung menuju ke Jember, Jawa Timur. Sudah ada Via Mediana di sana. Kalau dari Jember ada apa cerita hari ini, Via? Baik, selamat siang Paskalis dan juga saudara. Ada dua sorotan menarik yang akan kami sampaikan dari Kabupaten Jember, Jawa Timur. Informasi pertama, seorang petani di Jember, Jawa Timur sukses budidaya buah naga kuning yang tergolong langka di Indonesia. Menggunakan teknik organik, daging buah yang dihasilkan berasa legit manis dan tahan lama setelah masa petik. Meski mahal, buah naga kuning banyak diburu karena manis. Berikut liputan selengkapnya. Muklis Anas, warga desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, berhasil mengembangkan buah naga kuning di lahan miliknya seluas 1 hektar. Ia menggunakan metode pupuk organik dengan teknik penyiraman berkala dan tidak terlalu banyak air. Budidaya buah naga kuning berawal dari saling tukar bibit dengan petani buah naga asal Thailand. Dengan keuletan dan kesabaran, budidaya buah naga kuning akhirnya berhasil dilakukan. Tak lebih dari 3 bulan, buah naga kuning miliknya berhasil dipanen dengan ukuran buah lebih besar dibanding buah naga merah. Daging buah juga berasa legit manis dan tahan lama hingga 2 minggu setelah masa petik. Buah naga kuning atau Selenicereus megalanthus tergolong langka di Indonesia. Harga buah naga kuning lebih mahal, yakni Rp150.000 per kilogram. Sedangkan harga buah naga jenis lainnya tak lebih dari Rp30.000 per kilogram. Buah naga kuning dipasarkan ke Bali, Jakarta, dan Bandung. Kuning golden ini hampir sama dengan jenis buah naga putih atau merah dari segi perawatan dan perlakuan-perlakuan yang lain. Terutama untuk buah naga ini saya kembangkan secara organik. Jadi dari pupuknya serba organik, kita pemberantasan hama penyakitnya serba organik. Jadi memang punya paksa tersendiri di organik. Jadi keuntungan kita di organik ini, buah itu pasti lebih manis. Yang kedua itu warna semakin cerah dan tahan. Jadi untuk pasca panennya itu bisa sampai 2 minggu dari setelah panen untuk jenis buah naga yang dikelola secara organik. Tak sedikit pecinta buah naga kuning datang langsung ke kebun untuk membeli dan menikmati langsung dari pohonnya. Buah naga yang kuning ini lebih kenyal, lebih manis daripada yang biasanya, yang merah atau yang putih. Meskipun isinya juga sama-sama putih, tapi teksturnya beda dalamnya. Kalau harga, Bu? Harga memang mahal, 150 per kilo. Kalau yang biasanya? Kalau yang biasanya 20 atau 25 yang kayak yang merah atau yang putih gitu, karena memang sudah sering kali ada. Saat ini Muklis Anas terus mengembangkan buah naga kuning bekerja sama dengan petani di desanya untuk memenuhi permintaan konsumen yang terus meningkat. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Selanjutnya saudara, kami ajak Anda jalan-jalan ke toko roti sentral di Jalan Raya Sultan Agung, Kabupaten Jember yang mempertahankan warisan nenek moyang dalam memproduksi roti. Roti di toko ini juga diproduksi dengan cara tradisional, yakni menggunakan tungku kayu bakar. Berikut liputannya untuk Anda. Adalah toko roti sentral di Jalan Raya Sultan Agung, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember yang mempertahankan warisan nenek moyang dalam memproduksi roti. Toko ini berdiri sejak tahun 1928 dan kini dikelola oleh generasi ketiga yakni Hendra Tirtawijaya. Roti diproduksi dengan menggunakan resep kuno tanpa bahan pengawet. Teknik pengadonan, pengolahan, dan pengovenan dilakukan secara manual. Adonan roti di oven menggunakan tungku kuno berukuran 4 x 5 meter. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar. Proses oven dilakukan pada malam hari hingga pagi atau selama 8 jam. Teknik tradisional menghasilkan cita rasa dan aroma yang khas dan berbeda dengan roti pada umumnya. Meski serat atau tekstur roti lebih kasar, namun soal rasa tak kalah dengan roti modern. Dalam sehari, Hendra mampu memproduksi 200 potong roti dengan harga Rp5.000–13.000 per bungkus. Roti sentral itu roti kuno ya, di mana kita membuat roti ini semuanya secara manual, tanpa ada bantuan mesin ya, kita secara manual.
Untuk bahan baku mungkin hampir sama dengan roti-roti yang ada. Nah, keistimewaannya mungkin kita ini cara mengoven roti, kita masih pakai kayu bakar dengan tungku yang model mulai awal berdirinya toko roti sentral, tungku kuno. Kita dengan bahan baku kayu bakar. Toko ini memiliki pelanggan setia dari kalangan generasi tua. Salah satunya Wagini, nenek 75 tahun yang telah berlangganan hampir 50 tahun. Ia menyukai roti sentral karena gurih dan mudah membuat kenyang. Enak sekali, Rasanya juga ya? Iya. Sudah berapa lama langganan di sini? Lama. Sudah berapa lama? Pokoknya saya masuk Jember ini 50 tahun. Kalau harganya itu ya sama-sama lah mulai, tapi ya orang itu kan tidak sama, sukanya tidak sama, selera tidak sama. Lebih enak ya? Iya, tapi saya suka ini. Meski saat ini bermunculan toko roti modern, namun toko roti legendaris di pusat kota Jember ini tetap eksis di hati pelanggannya. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Baik, itu tadi sejumlah informasi pilihan dan hal yang menjadi sorotan dari Kota Karnaval Jember, Jawa Timur untuk Cerita Nusantara kali ini. Kembali ke Anda di studio, Paskalis. Oke, kalau dari Jember saya mau roti coklat ya, via nanti dikirim ke Jakarta. Terima kasih via Mediana dari Jember dan juga tadi ada Novelia Hasanan dari Semarang. Terima kasih untuk Cerita Nusantara hari ini teman-teman. Kompas yang akan segera kembali usai jeda. Upaya pencarian korban bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Bonglo, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Rabu pagi terus dilakukan. Tim pencari melakukan dengan menerjunkan anjing pelacak. Harga geledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Samber tiketmu sekarang. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Beli mobil Suzuki, banyak promo hoki. Bonus spesial, cuannya maksimal. Berkendara makin riang dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Harga geledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Samber tiketmu sekarang. Top Cappuccino, milky foamnya lebih tebal dan crunchy choco maltnya. Ini baru cappuccino. Beli 2, ekstra 1. Kopi yang delicioso, Top Cappuccino. Enak. Cobain, beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit.
Nggak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Harga geledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di jam geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Progrard antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard the next level of antibakterial Barso. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Saudara, upaya pencarian korban bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Rabu pagi terus dilakukan. Tim pencari menyisir dari arah Bastem ke arah Palopo dan menerjunkan anjing pelacak. Tim SAR gabungan, Basarnas, BPBD, TNI, Polri, SAR, Brimob terus melakukan pencarian korban bencana tanah longsor di Bonglo, Bastem Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan pada Rabu pagi. Tim bergerak ke titik lokasi longsor, dilanjutkan dengan penerbangan drone untuk asesmen. Selain itu, tim SAR juga menerjunkan alat berat untuk membuka akses penghubung Luwu dan Palopo. Sebelumnya tim SAR gabungan telah menemukan satu korban bencana tanah longsor. Korban bernama Ratan dilaporkan pihak keluarga ke posko Basarnas karena hilang setelah longsor. Dari 14 korban yang tertimbun, total 5 orang telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kini tim SAR fokus mencari 9 korban lagi yang masih hilang. Lain kami sudah koordinasi dengan dari kepolisian, dalam hal ini Polres Luwu, dan beliau sudah kontak ke Polda untuk bisa mendukung terkait dengan K9 karena itu sangat membantu untuk pencarian karena saat ini ada beberapa lapisan lumpur atau tanah yang menumpuk sehingga sulit untuk pencarian. Informasi terkini dari pencarian 9 korban longsor di Luwu kita akan langsung tanyakan pada jurnalis Kompas TV Amran Amir yang memantau jalannya pencarian. Amran, selamat siang. Jadi hari ini pencarian kembali dilanjutkan. Progresnya seperti apa? Lalu adakah tanda-tanda ditemukannya kembali korban? Ya, selamat siang Pak Skalis dan saudara. Siang ini tim SAR gabungan dari TNI, Polri, Basarnas, dan Brimopda Polda Sulsel melakukan pencarian terhadap dugaan korban yang tertimbun di dalam tanah. Nah, hari ini pencarian dilakukan dengan 2 cara, yaitu pencarian itu sendiri, kemudian dilakukan penyisiran. Nah, penyisiran ini dilakukan dari arah utara Kota Palopo menuju Bastem, dan kemudian ada juga tim dari Bastem menuju arah Kota Palopo. Dan hari ini pun juga diturunkan tim dari K9 Polda Sulsel untuk melakukan membantu pencarian di lokasi karena memang di lokasi ini ada lumpur atau tumpukan material tanah yang menyulitkan tim untuk melakukan pencarian korban Paskalis. Oke, ini sampai saat ini juga Amran, jalan poros Desa Bonglo belum bisa dilalui. Apakah ada pengalihan arus lalu lintas yang dilakukan polisi? Ya, baik Paskalis, untuk jalan poros memang belum bisa dilalui, namun tim SAR dan dari Dinas PUPR terus melakukan pekerjaan pembersihan material jalan, dan untuk selengkapnya akan disampaikan oleh Dirlantas Polda Sulsel. Paskalis. Terapkan pola rayonisasi, jadi di suatu lokasi bencana maka kita akan siapkan personel-personel dan prasarana yang ada. Pertama adalah untuk melokalisir wilayah bencana. Jadi kita akan melakukan penutupan maupun pengalihan arus dan menyiapkan rute-rute alternatif, juga mengawal alat-alat berat, ambulan dan lain sebagainya yang keluar masuk lokasi bencana. Jadi pola rayonisasi terkait dengan bencana di Luwu ini kita di backup oleh Polres yang terdekat dengan lokasi bencana seperti Luwu Utara, kemudian juga Polres Palopo, dan juga yang terdekat dengan
Tanah Toraja juga membackup kegiatan-kegiatan bencana yang ada di Luwu. Demikian pernyataan dari Dirlantas Polda Sulsel Paskalis. Baik, terima kasih laporan Anda langsung dari Luwu, Sulawesi Selatan, Amran Amir. Saudara, Kompas Siang akan jeda sejenak, nanti kami akan kembali dengan informasi buntut dugaan pelecehan yang dilakukan Rektor Universitas Pancasila terhadap karyawannya. Pihak kampus telah menonaktifkan sang rektor. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Hey guys. Lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Hey guys. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Kuawali hariku dengan berolahraga dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Hey guys. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak, sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan, berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Saudara, kericuhan terjadi saat mahasiswa Universitas Pancasila menggelar unjuk rasa di depan kantor Rektorat Kampus buntut dugaan pelecehan yang dilakukan Rektor Universitas terhadap karyawannya. Menindaklanjuti kasus pelecehan ini, pihak kampus telah menonaktifkan sang rektor. Aksi saling dorong sempat terjadi di antara mahasiswa Universitas Pancasila dan petugas keamanan saat mahasiswa memaksa masuk gedung rektorat untuk bertemu perwakilan pihak kampus dan yayasan Selasa kemarin. Aksi unjuk rasa mahasiswa ini dilakukan buntut dari dugaan pelecehan yang dilakukan Rektor Universitas kepada karyawannya. Mahasiswa menuntut agar rektor segera dipecat dan diproses secara hukum. Tak hanya berunjuk rasa di depan kampus, mahasiswa Universitas Pancasila juga memblokade Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Aksi ini membuat kemacetan panjang hingga 5 km. Melihat demonstrasi yang kian memanas, akhirnya perwakilan kampus Universitas Pancasila pun menemui para mahasiswa. Di depan mahasiswa, pihak kampus mengaku telah menonaktifkan sementara rektor dari jabatannya dan meminta mahasiswa untuk mengikuti proses hukum yang tengah berlangsung di kepolisian. Pak Rektor dinonaktifkan karena masih dalam proses di kepolisian, dalam penyelidikan.
Sebelumnya, 2 pegawai Universitas Pancasila yang diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh rektor menjalani pemeriksaan psikologi forensik di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selama 3 jam, keduanya menjalani pemeriksaan intensif dari petugas medis. Hasil dari pemeriksaan ini akan menjadi salah satu bukti untuk melengkapi laporan korban atas dugaan pelecehan seksual yang dilakukan rektor Universitas Pancasila. Pasca pelaporan pelecehan seksual, salah satu korban mengaku kerap mendapat intimidasi dari pihak kampus, bahkan dirinya mendapat surat peringatan. Menanggapi adanya intimidasi, kuasa hukum korban telah mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Universitas Pancasila maupun yayasannya harus bisa menjamin bahwa posisi korban dan proses hukum yang sudah berlangsung ini tidak mengakibatkan korban kehilangan pekerjaan. LPSK kini tengah melakukan pendalaman terkait permohonan yang diajukan dengan melakukan asesmen terhadap korban dan meminta keterangan polisi serta pihak lainnya. Nantinya setelah melakukan penelaahan, pihak LPSK akan memutuskan apakah permohonan yang diajukan oleh korban diterima atau tidak melalui rapat pimpinan. Tim Liputan, Kompas TV. Program makan siang gratis yang diusung pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masuk dalam RAPBN 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan program makan siang gratis harus dikaji secara seksama, termasuk potensi defisit APBN 2025. Program makan siang gratis yang diusung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mulai dibahas dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2025. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut, selain demi kelancaran transisi pemerintahan, pendanaan makan siang gratis masuk RAPBN 2025 karena akan langsung dilaksanakan tahun depan jika Prabowo Gibran resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilpres. Erlangga menyebut anggaran untuk makan siang gratis berkisar Rp15.000 per anak. Quick win ini dipersiapkan bahkan sejak belum dilantiknya Pak Prabowo. Karena kan arahan Pak Presiden Joko Widodo bahwa pemerintahan itu keberlanjutan. Oleh karena itu program-program yang memerlukan anggaran itu dipersiapkan, di-earmark di RAPBN 2025. Karena nanti pelaksana dari APBN 2025 adalah pemerintahan mendatang, sehingga supaya bisa berjalan secara lancar dan smooth. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka merespons program makan siang gratis yang dianggarkan Rp15.000 per anak. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu menyebut hal itu masih didiskusikan. Yang makan siang gratis itu bisa diwujudkan Rp15.000 per anak, benar Mas? Ya nanti didiskusikan lagi ya. Tapi itu kan kemarin sempat masuk programnya pemerintah saat ini, apakah itu memang sudah dipikirkan atau memang itu ketentuannya seperti itu? Nanti kita bicarakan lagi ya. Misalkan belum jadi apa-apa. Saya saat ini fokus dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di Balai Kota ya. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin enggan berkomentar banyak terkait anggaran makan siang gratis Rp15.000 per anak. Menurutnya, anggaran Rp15.000 per anak akan mencukupi jika penerapannya di wilayah Yogyakarta. Kalau anggaran yang mereka pasti lebih besar dugaan saya, karena makanya lebih banyak isi piringnya kan untuk 5 tahun ke bawah. Tapi 15.000 cukup nggak sih Pak untuk pemenuhan gizi anak gitu loh Pak, tingkat anak-anak? Saya tanya wartawan kalau makan 15.000 kenyang apa enggak? Kalau di Jogja cukup. Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan program makan siang gratis harus dikaji secara seksama, termasuk potensi defisit APBN 2025 yang diperkirakan sebesar 2,45% sampai 2,8%. Sri Mulyani menambahkan, anggaran program makan siang gratis akan disesuaikan dengan program lainnya yang sudah ada. Untuk postur awal ini,
tadi telah disampaikan dari sisi penerimaan negara maupun belanja negara dijaga sehingga defisitnya untuk tadi adalah antara 2,45 hingga 2,8% dari GDP. Bapak Presiden meminta agar itu betul-betul dikendalikan dari sisi defisitnya. Data dari Kementerian Keuangan dan BPK mencatat, tren defisit APBN Indonesia pada tahun 2020 berada di angka 947,7 triliun rupiah. Lalu 2021 turun ke angka 775,1 triliun rupiah. Lalu tahun 2022 di angka 464,3 triliun rupiah. Dan tahun 2023 defisit kembali naik di angka 598 triliun rupiah. Sebanyak 70,5 juta anak ditargetkan jadi penerima makan siang gratis yang diusung Prabowo Gibran. Pemerintah harus cermat mengkaji anggaran agar tidak membebani APBN sekaligus tepat sasaran. Tim Liputan, Kompas TV. Mahalnya beras di pasaran akhir-akhir ini membuat warga di sejumlah daerah menyerbu operasi pasar murah. Warga rela antre berjam-jam hingga berdesakan demi mendapatkan beras dengan harga yang jauh lebih murah. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo soft cake baru. Serunya ngemil bareng si kecil. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri Hijau bertekad menyelamatkan. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Kebakaran melanda rumah 2 lantai di permukiman padat penduduk di kawasan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada Rabu siang. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik di lantai 1 rumah hingga menimbulkan percikan dan membesar. Kobaran api disertai asap tebal membumbung tinggi dan membakar habis seluruh bangunan rumah. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke rumah warga lain. Kebakaran diduga berasal dari korsleting di lantai 1 rumah hingga menimbulkan percikan api dan merambat ke bangunan lain. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, tapi kerugian ditaksir hampir mencapai 1 miliar rupiah. Ya, ini terjadi kebakaran ya di perumahan. Yang terbakar adalah rumah tempat tinggal. Untuk indikasi pertama dugaan sementara dari arus pendek kemudian. Tadi untuk kondisi kebakarannya sempat ada perambatan ke rumah warga yang lain atau bagaimana, Pak? Alhamdulillah ini cuman ke
rumah bersebelahan ya, kebetulan itu 2 rumah 1 pemilik. Untuk perawatan ke rumah yang lain alhamdulillah tidak terjadi, kita lokalisir. Korban Pak, pada saat kebakaran? Sampai saat ini korban aman, tidak ada. Polres Kediri Kota berencana menambah pemeriksaan saksi dalam kasus tewasnya santri pondok. Tambahan saksi itu berasal dari pihak pondok pesantren. Sejauh ini penyelidikan terus dilakukan Polres Kediri Kota dalam kasus tewasnya santri yang dianiaya rekannya. Menurut Kasat Reskrim Polres Kediri Kota, pihaknya telah memeriksa 8 orang saksi dan menetapkan 4 tersangka. Meski demikian, polisi masih akan memeriksa 2 saksi tambahan, yakni dari pihak pondok pesantren. Sementara itu, terkait hasil visum, Polres Kediri Kota masih menunggu hasil dari tim dokter di Rumah Sakit Banyuwangi. Ini nanti disalahkan, ini TKP Odianu katanya. Dan saudara, kita akan melihat gambar teranyar dari rekonstruksi pembunuhan Dante yang saat ini dilakukan di TKP di Jakarta Timur, tepatnya di kolam renang Palem, saudara. Ini adalah lokasi kedua setelah sebelumnya tadi pagi rekonstruksi dilakukan di Mapolda Metro Jaya, dan saat ini rekonstruksi di lokasi kedua dilakukan di TKP kolam renang Palem, Jalan Raya Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Yang Anda saksikan saat ini rekonstruksi yang dilakukan oleh tersangka, dan pada saat ini siang ini rekonstruksi akan dilakukan untuk adegan 14 sampai 49C. Sementara tadi di Mapolda Metro Jaya rekonstruksi dilakukan untuk adegan 2 sampai 12. Terakhir di Mapolda, rekonstruksi ini dilakukan adegannya adalah ketika tersangka bersama Dante dan anak tersangka sedang di dalam kendaraan akan pergi menuju ke lokasi kolam renang Palem yang berada di Jalan Raya Pondok Kelapa. Rekonstruksi hari ini dilakukan akan mereka kembali tiap adegan yang terjadi di hari kejadian. Total ada adegan dari 2 sampai 12 dilakukan di Mapolda Metro Jaya, sementara untuk adegan 14 sampai 49C dilakukan di TKP Kolam Renang Palem, Jalan Raya Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Kalau tadi di Mapolda Metro Jaya, saksi yang merupakan ibunda dari Dante, yaitu Tamarati Asmara, ikut dihadirkan mengingat ada beberapa kejadian dan adegan yang dilakukan. Tamara berada di sana. Salah satunya adalah ketika Tamara mengantarkan Dante ke rumah tersangka. Rekonstruksi yang dilakukan pada hari ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang terjadinya tindak pidana ketika tersangka ini diduga membunuh Dante di TKP Kolam Renang Palem di Jakarta Timur, sekaligus juga untuk menguji apakah pemeriksaan yang sudah dilakukan kepada tersangka maupun kepada saksi ini sesuai dengan rekonstruksi adegan yang akan dilakukan hari ini. Belum tahu nih, tapi kalaupun ada sesuatu di dalam, ada Bang Ferdi. Kami sedang mencoba mencari tahu dan informasi juga, saudara, ini adegan keberapa, lalu apakah ini sudah berada di dalam kolam renang ataukah masih berada di luar TKP, di luar kolam renang Jalan Raya di Kolam Renang Palem di Jakarta Timur. Dua boneka yang dibawa oleh polisi ini adalah boneka yang menggambarkan Dante yang merupakan korban, sementara yang satu lagi adalah anak dari tersangka.
Nggak usah, phone aja. Tapi aku belum pakai earphone. Wait. Tapi kan aku harus. Oh. Tapi kan aku harus tahu kapan aku masuknya. Emang nggak mantul mas kalau aku loudspeaker? Ya nggak apa-apa sih, biar aku bisa contek words juga. Rekonstruksi ini merupakan adegan ke-19, saudara. Dante bersama anak tersangka sudah berada di kolam renang. Dante bersama anak tersangka sudah berada di dalam kolam renang, lalu tersangka belum masuk ke dalam kolam renang. Kalau Anda lihat di tanda panah yang dibawa oleh polisi, ini sudah memasuki adegan ke-19. Sementara di TKP ini adegan dimulai pada adegan ke-14 sampai nanti akan ada adegan ke-49C. Pada rekonstruksi siang ini, saudara, atau yang dilakukan sepanjang hari ini setelah tadi dilakukan di Mapolda Metro Jaya dan siang ini dilakukan rekonstruksi adegan di TKP Kolam Renang Palem, nantinya kepolisian beserta pihak-pihak lain akan melakukan konsolidasi akhir dari rekonstruksi yang sudah dilakukan sepanjang hari ini. Ini masih rekonstruksi adegan ke-19 yang menggambarkan Dante bersama anak tersangka masih berada atau sudah berada di dalam kolam renang berdua, sementara tersangka ada di luar kolam renang. Kalau dari gambar yang tertangkap kamera tim liputan kami, saudara, ini belum terlihat kehadiran ibunda dari Dante, yaitu Tamara Tiasmara. Jadi baru ada tersangka yang hadir di rekonstruksi pada siang hari ini di TKP Kolam Renang Palem. Sementara tadi di Mapolda Metro Jaya, Tamara hadir karena ada beberapa adegan yang melibatkan Tamara. Kami review rekonstruksi yang dilakukan tadi di Mapolda Metro Jaya, saudara. Ada beberapa adegan yang menunjukkan setelah tersangka mengirim pesan singkat kepada Tamara untuk mengajak Dante berenang. Lalu Tamara mengantarkan Dante ke rumah tersangka. Setelah dititipkan, Tamara lalu berangkat untuk syuting. Setelah ini, saudara, kami masih akan menginformasikan kepada Anda rekonstruksi kematian Dante yang saat ini di TKP Kolam Renang bersama Muhammad Syahresa. Terima kasih, sampai jumpa.
Anda masih menyaksikan rekonstruksi kematian Dante di kolam renang di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, saudara. Seperti tadi disampaikan oleh Pascalis Siswari, adalah ini adegan ke-19 yang dilakukan tersangka. Dan kita juga masih akan melihat bersama rekonstruksi kematian Dante di kolam renang di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Kita tahu, saudara, bahwa rekonstruksi sudah dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya sejak tadi. Saya akan membacakan kembali jadwal-jadwal rekonstruksi perkara pembunuhan korban Raden Dante Halif Pramudityo. Rekonstruksi adegan 2-12 dilakukan di lobi air mancur di Treskrimsus Polda Metro Jaya, lalu berangkat ke TKP yang saat ini Anda saksikan di kolam renang Jalan Raya Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Dan jam 13, rekonstruksi nantinya juga akan dilakukan adegan 1, 14-49C di TKP kolam renang Palem, Jalan Raya Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Dan nantinya jam 17 waktu Indonesia Barat konsolidasi akhir dan kembali ke Mako Jaya. Kita juga masih melihat bagaimana tersangka ini dibawa oleh petugas untuk memeragakan sejumlah adegan terkait dengan kematian Dante di kolam renang di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Dan saudara, informasi terkini kita akan sapa jurnalis Kompas TV yang ada di lokasi rekonstruksi kematian Dante di kolam renang di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Ada Renata Panggalo di sana. Selamat siang, Renata. Dengan Reza di sini. Renata, ada berapa adegan yang akan dilakukan oleh polisi terhadap tersangka di kolam renang hingga siang ini? Iya, Reza dan juga saudara, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, hari ini akan diperagakan sebanyak 49 adegan terkait dengan kasus pembunuhan Dante, yang dimana saat ini kami sedang berada memantau di kolam berenang yang menjadi TKP pembunuhan terhadap Dante. Untuk saat ini memang yang kami bisa sampaikan adalah terakhir adalah adegan ke-22 yang dimana tadi sempat kita saksikan bersama-sama tersangka ini ikut masuk ke dalam kolam berenang bersama dengan Dante dan juga anak dari tersangka. Yang dimana tadi memang di adegan ke-22 itu tersangka meminta agar anaknya bersama juga dengan korban Dante ini melakukan gaya berenang meluncur ke arah tersangka. Nah, saat ini memang kondisinya yang berada di kolam berenang ada Dante dan juga anak tersangka. Tadi sempat tersangka ini dibawa oleh para penyidik untuk kembali masuk. Kalau berdasarkan keterangan dari panduan penyidik pada saat rekonstruksi, saat ini adalah adegan di mana tersangka ini sedang mengambil kacamata berenang untuk Dante. Namun sampai sekarang ini memang kondisi kolam berenang belum ada pergerakan lagi karena sepertinya peragaan adegan sudah masuk kembali ke dalam gedung dari kolam renang Palem di Jalan Raya Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Masih kita pantau bersama-sama, Reza dan juga saudara. Memang masih banyak adegan yang perlu dilakukan. Tadi saya sudah katakan juga ada 49 reka adegan yang akan dilakukan. Renata, yang saat ini disaksikan oleh pemirsa Kompas TV adalah gambar CCTV. Bahwa ahli digital forensik menemukan histori bahwa tersangka pernah membrowsing begitu akses CCTV di kolam renang tersebut. Apakah ini juga nantinya akan diperagakan atau seperti apa adegan yang nantinya akan dilakukan oleh tersangka terkait dengan hal tersebut? Iya, Reza dan juga saudara, terkait dengan tersangka yang memantau CCTV, itu adalah CCTV yang sedang terputar sebelum tersangka dan juga korban menuju ke TKP. Jadi ceritanya tadi saya sempat juga berbincang dengan Kasubdit Jatantras, AKP Rovan, yang dimana memang untuk CCTV tersebut ataupun pemantauan CCTV tersebut itu bisa mengindikasikan bahwa
tersangka ini sudah memantau terlebih dahulu CCTV sebelum kemudian bergerak menuju TKP. Hal ini kemudian yang menjadi petunjuk bagi para penyidik untuk melihat unsur pada pasal 340 nantinya. Jadi kita cermati bersama-sama memang karena kepolisian juga menjerat tersangka ini dengan sejumlah pasal, salah satunya memang adalah pasal terkait dengan pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP. Dan juga adegan tersebut sudah diperagakan tadi di Polda Metro Jaya pada adegan ke-13. Reza. Oke, Renata, gambar terbaru yang disaksikan pemirsa Kompas TV, ini tersangka kembali digiring oleh petugas untuk berada di sisi kolam renang. Adegan apa lagi nantinya yang akan dilakukan di sini? Ya, kalau yang kami pantau sejauh ini memang suara dari polisi yang menjelaskan terkait dengan adegan rekonstruksi ini lumayan samar-samar karena memang tempat kami berdiri ini cukup jauh dari sumber suara. Tetapi kalau yang bisa kami saksikan ini belum sampai pada adegan di mana tersangka ini mencoba untuk menenggelamkan korban gitu ya. Jadi masih kita tunggu, ada 49 adegan yang perlu diperagakan dan sampai saat ini baru sekitar 20-an adegan yang sudah diperagakan. Jadi mari kita sama-sama pantau, tetapi kalau memang yang kita sudah lihat begitu ya dari kemudian penyelidikan yang dilakukan oleh polisi, memang tersangka ini menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali di dalam kolam renang dewasa yang berkedalaman 1,5 meter. Dan kalau dari penyidikan, Yuda ini mengaku ataupun tersangka ini mengaku bahwa upaya menenggelamkan itu adalah sebuah bentuk latihan pernapasan. Ini dilakukan 12 kali dengan durasi waktu yang berbeda-beda, paling lama 54 detik. Dan aksi kejinya juga ini disaksikan langsung oleh anaknya sendiri. Jadi memang untuk sekarang belum sampai pada adegan tersebut, tetapi nanti kita sama-sama pantau bagaimana kemudian proses penenggelaman itu terjadi. Saat ini kita lihat tersangka masuk kembali ke dalam kolam renang, Reza dan juga saudara. Nanti kita saksikan apakah sudah sampai ke dalam adegan tersebut atau tidak. Reza. Iya, 12 kali korban menenggelamkan, korban ditenggelamkan oleh tersangka, dan ini juga akan dilakukan proses adegan rekonstruksi yang disaksikan oleh petugas dan juga pemirsa Kompas TV. Selanjutnya, apakah memang alasan untuk melatih pernapasan terhadap korban ini bisa juga diklarifikasi oleh polisi atau seperti apa? Karena kalau kita lihat gambar ini korban tersangka maksud saya sempat naik kembali dari dalam kolam renang. Iya, Reza, kalau dari pernyataan polisi memang untuk terkait dengan motif mengapa kemudian melakukan upaya penenggelaman ini masih dilakukan penyidikan, dan ini juga mengajak ataupun melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia ataupun APSIFOR, yang dimana untuk saat ini memang pemeriksaan tersebut masih terus dilakukan. Ini disebut harus dilakukan kurang lebih sebanyak 30 kali. Yang berarti ini memang masih membutuhkan waktu beberapa minggu begitu ya untuk mendalami kemudian motif yang ataupun alasan Renata, mengapa kemudian upaya penenggelaman tersebut harus dilakukan. Saya harus potong pembicaraan Anda karena kita akan melihat lagi dan bisa Anda sampaikan bahwa ini tersangka dan juga korban serta anak dari tersangka yang diganti dengan boneka sudah naik dari dalam kolam renang, dan ini menunjukkan sejumlah adegan lagi di atas kolam renang. Bisa Anda gambarkan seperti apa, Renata? Iya, Reza, memang kalau terkait dengan apa yang kemudian sedang diperagakan, ini suara polisi memang cukup samar-samar dan tidak begitu terdengar. Tetapi kalau kita melihat dari kejauhan, memang ini diindikasikan adegan ke-25. Oke. Dan ini terlihat juga tersangka sudah kembali ke gazebo begitu ya untuk bersiap melakukan adegan selanjutnya. 25. Kita pantau bersama, tampaknya memang masih menunggu keterangan selanjutnya dari pihak kepolisian terkait apa adegan yang akan dilakukan. Oke. Seperti Anda sampaikan, tersangka berada di gazebo setelah
adegan dengan kedua anak begitu ya, dengan dua anak yang memang salah satunya korban, salah satunya adalah anak dari tersangka begitu naik ke atas kolam renang. Lalu ini sepertinya juga kembali untuk memberagakan adegan lagi karena memang menurut Anda yang tadi Anda sampaikan ada 25 adegan yang sudah diperagakan hingga siang ini dari 49 adegan yang nantinya akan dilakukan oleh tersangka begitu. Kita juga masih melihat bersama Renata dan juga pemirsa bagaimana adegan dan rekonstruksi kematian Dante di kolam renang di kawasan Pondok Kelapa Jakarta Timur ini dilakukan. Sejumlah adegan satu persatu diperagakan oleh tersangka. Renata, ketika melihat gambar ini bahwa setelah dari gazebo kembali ke pinggir kolam renang untuk selanjutnya bersama-sama meragakan adegan selanjutnya, apa yang memang akan dilakukan selanjutnya? Adakah informasi yang Anda peroleh di sana? Karena memang ini petugas juga membawa boneka yang diumpamakan adalah korban dan anak dari tersangka. Ya, Reza dan juga saudara, untuk menjawab pertanyaan Anda memang membutuhkan keterangan lebih detail dari polisi terkait dengan kronologi. Apalagi memang untuk rekonstruksi ini sendiri bertujuan untuk mengetahui dan mencocokkan keterangan dari saksi, merunutkan kronologi apakah memang keterangan dari tersangka ini kemudian sudah sama begitu dengan para saksi yang hadir di sana. Jadi memang terkait dengan kronologi detailnya belum kami ketahui, masih kita akan tunggu kronologi detailnya karena memang kalau dari informasi polisi, kronologi yang dijelaskan itu baru terkait dengan adegan-adegan yang sudah dilakukan di Polda Metro Jaya, yang berarti proses yang dimana tersangka ini mengajak korban untuk berenang, kemudian ibunda korban mengantarkan korban ke rumah tersangka. Jadi memang terkait dengan detail-detailnya yang baru disampaikan polisi barulah proses sebelum dari TKP ataupun TKP kolam renang begitu ya. Terkait dengan detail untuk proses bagaimana kemudian pembunuhan itu terjadi, hal itu memang sudah dirilis oleh polisi yang dimana memang tersangka ini melakukan penenggelaman ataupun upaya penenggelaman ini sebanyak 12 kali terhadap korban. Dan ini momen yang kita tunggu, yang dimana sudah dibuktikan dari CCTV juga bahwa upaya itu dilakukan sebanyak 12 kali dengan rentang waktu yang berbeda, kemudian juga hal ini dilakukan di kolam renang dengan kedalaman 1,5 meter, dan disaksikan juga oleh anak tersangka sendiri. Jadi terkait dengan detail-detail kronologi ini pun juga masih digali oleh polisi, karena balik lagi tujuan dari rekonstruksi adalah untuk mencocokkan apakah keterangan dari tersangka dan saksi yang berada di TKP ini sudah benar, baru kemudian nantinya akan dirilis oleh polisi kronologi detail-detail usai rekonstruksi ini dilakukan. Reza. Adegan demi adegan dilakukan oleh tersangka di hadapan petugas dan juga pemirsa di seluruh Indonesia yang menyaksikan Breaking News Kompas TV hari ini, di mana kita tahu bahwa Dante, bocah yang berusia 6 tahun ini meninggal dunia pada 27 Januari 2024 saat berenang di kolam renang Taman Air Tirtamas, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Dan penyebab kematian korban yang ini tadi sempat Anda sampaikan adalah akibat ditenggelamkan sebanyak 12 kali oleh tersangka. Dan kita juga masih menyaksikan, saudara, bahwa rekonstruksi kematian Dante di kolam renang masih terus dilakukan. Ada 49 adegan yang nanti diperagakan oleh tersangka terkait dengan kematian korban. Saat ini korban dan juga anak dari tersangka digantikan dengan boneka yang diikutsertakan dalam rekonstruksi hari ini bersama tersangka di kolam renang. Kita akan kembali ini melihat, saudara dan juga Renata, bahwa tersangka menunjuk bagaimana posisi saat itu dari korban dan juga anak tersangka yang ikut berenang di kolam renang di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Lalu bagaimana ia juga ikut serta berada di dalam air di kolam renang tersebut. Dan kita juga masih melihat bagaimana ia melakukan
aksi pembunuhan tersebut. Kita juga masih akan menunggu begitu. Bersembilan. Renata, siapa sajakah yang Anda lihat dari rekonstruksi di kolam renang di kawasan Pondok Kelapa Jakarta Timur yang hadir, baik itu keluarga maupun kuasa hukum dari tersangka? Iya, Reza, yang bisa saya gambarkan memang tentu rekonstruksi ini dihadiri oleh tersangka sendiri. Ini tidak diwakilkan oleh pemeran pengganti, langsung diperagakan oleh tersangka Yuda Arfandi. Kemudian penyidik-penyidik dari Polda Metro Jaya, Subdit Jatanras. Yang bisa kami pantau juga dari kejauhan, ini ada ibunda dari Dante yang didampingi oleh kedua rekannya. Lalu kemudian tentu untuk pemeran, baik itu korban maupun anak dari tersangka ini, diperagakan dengan menggunakan boneka. Yang bisa kami sampaikan juga, Reza dan juga saudara, saat ini merupakan adegan ke-29. Tadi saya sudah sampaikan bahwa di adegan sebelumnya, sekitar adegan 24, 25 begitu, tersangka ini mencoba untuk memberikan ataupun mencari kacamata renang untuk digunakan oleh korban. Dan saat ini di adegan ke-29, Reza dan juga saudara, ini merupakan adegan tersangka menyerahkan kacamata renang atau akan meragakan pemberian kacamata renang kepada korban. Tetapi tampaknya ini masih ada koordinasi sedikit yang dilakukan oleh kepolisian sebelum adegan tersebut diperagakan. Masih kita pantau bersama-sama, Reza dan juga saudara, apa adegan selanjutnya. Reza. Iya, yang juga menarik perhatian publik selain anak dari selebritas Tamara Tiasmara yang meninggal dunia oleh kekasihnya, begitu ekspresi dari ibunda yaitu Tamara juga menjadi perhatian publik. Bagaimana Anda melihat ekspresi yang ditujukan oleh ibunda Dante pada saat rekonstruksi dilakukan dan digelar di kolam renang Pondok Kelapa Jakarta Timur siang ini? Iya, kalau yang bisa saya gambarkan tadi memang ekspresi dari Ibunda Dante pada saat memperagakan sejumlah adegan tadi di Polda Metro Jaya, Reza dan juga saudara, yang tampaknya kalau dari kasat mata begitu ya, Reza dan juga saudara, dari ciri fisik mungkin bisa saya gambarkan tadi Tamara Tiasmara, ibunda korban ini memang tampak seperti kelelahan. Kantung matanya ini saya lihat tadi perhatikan cukup gelap, memang kelihatannya seperti kelelahan. Tetapi memang untuk adegan-adegan yang dilakukan, baik itu dari adegan 2 sampai ke adegan 13, sukses ataupun berjalan lancar dilakukan oleh Ibunda Dante, meskipun memang tadi sempat ada mungkin hambatan-hambatan untuk berkoordinasi tentunya dengan penyidik, apakah memang keterangan dari Tamara maupun keterangan dari tersangka dan sejumlah saksi lainnya yang sudah di BAP begitu ya, ini sudah cocok atau belum. Tetapi kalau yang bisa kami sampaikan memang ibunda dari Dante ini masih terus memantau jalannya rekonstruksi yang dilakukan di kolam renang Palem di Jalan Raya Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Reza. Iya, Renata, ini tersangka dan juga salah satu boneka, apakah korban atau anak tersangka begitu, sudah menjauh dari tepi kolam renang. Adegan keberapakah ini dan seperti apa jalannya rekonstruksi di sana? Ya, Reza dan juga saudara, ini saya lumayan kesulitan untuk melihat adegan keberapa, tetapi yang bisa saya jelaskan memang posisi tersangka ini sudah bersama dengan korban. Sekedar informasi, Reza dan juga saudara, untuk korban ini memang diwakilkan dengan boneka yang berwarna merah ataupun topi merah dengan aksen merah. Sedangkan untuk anak tersangka ini menggunakan boneka yang berwarna merah muda. Baik. Untuk sekarang ini adegan ke-30 tampaknya ini sudah akan bersiap untuk melakukan adegan
adegan penenggelaman, tetapi masih kita pantau lagi. Tentu kita tidak bisa berandai-andai, saudara. Bisa saja ini merupakan adegan untuk meluncur begitu ke tepi kolam. Tapi kita perhatikan saja nanti apa adegan selanjutnya yang akan dilakukan oleh tersangka dan penyidik dari Subdit Jakarta Polda Metro Jaya. Reza. Di kolam renang dengan kedalaman 1,5 meter yang tadi Anda sampaikan, Raden Adante Khalif Pramudityo atau Dante, bocah berusia 6 tahun, meninggal dunia. Dan ini rekonstruksi kematian Dante di kolam renang terus dilaksanakan oleh kepolisian dan juga tersangka dihadirkan serta ibunda dari Dante sendiri, Tamara Tiasmara, selebritas yang juga turut hadir selama rekonstruksi berlangsung. Renata, ini kalau misalnya saya bisa sampaikan kepada Anda, gambar yang kita tampilkan ke pemirsa Kompas TV, tersangka sudah mulai menepi dari lokasinya titik ia berenang bersama korban dan juga anak tersangka. Apakah sempat pindah lokasi kolam renang dari kedalaman 1,5 meter ke tempat yang lebih dalam atau lebih rendah begitu? Atau seperti apa yang Anda ketahui, Renata? Iya, Reza dan juga saudara, kalau yang kami pantau, ini memang tentu kami juga terbatas karena berada di sisi yang cukup sulit untuk melihat keterangan-keterangan yang ada di kolam berenang. Tetapi kalau yang bisa kami saksikan ataupun sampaikan, ini memang sepertinya kolam berenang yang sedang terlihat di visual Anda ini juga masih merupakan kolam berenang dengan kedalaman 1,5 meter. Sini sudah terlihat sejajar begitu ya, korban bersama dengan anak dari tersangka. Kemudian ini tersangka juga sekarang sudah berada di sisi kolam renang. Koreksi kalau saya salah, Renata, apakah posisi ini sama dengan posisi saat CCTV tersangka menenggelamkan korban yang sempat ramai di media sosial? Kalau memang sekilas ya memang kita ketahui juga CCTV-nya cukup buram begitu ya. Tetapi kalau misalnya kita perhatikan, kemungkinan besar, betul, Reza, ini merupakan sisi kolam renang yang tampak di CCTV yang sudah beredar di media begitu ya. Tetapi kita masih ingin saksikan apakah ini, oh ya, kalau yang kami lihat di sini, ini sudah merupakan adegan ke-31B yang dimana tampak tersangka sedang menenggelamkan korban dan upaya ini dilakukan sebanyak 12 kali. Kalau yang kami pantau ini sepertinya baru yang pertama kali adegan proses penenggelaman ini yang disebut oleh tersangka merupakan upaya melatih pernapasan. Memang untuk jangka waktu kemudian berapa lama ini korban harus berada di bawah air ini beragam, tetapi kalau yang salah satu yang kami ketahui ini selama 54 detik yang terlama. Jadi masih kita saksikan bersama-sama apakah nantinya polisi juga akan menunjukkan proses penenggelaman ini sebanyak 12 kali atau seperti apa. Reza. Ya, kita juga masih melihat karena memang dari gambar CCTV yang berada di media sosial dan juga rekonstruksi yang Anda saksikan saat ini pemirsa, bahwa sisi lengkungan kolam renang ini kurang lebih mirip dengan apa yang kita bisa pernah lihat di media sosial terkait dengan tersebar CCTV penenggelaman anak dari Tamara Tiasmara di kolam renang di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Adegan ke-31 yang tadi disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Renata Pangalo, yang saat ini juga masih kita saksikan bersama, bagaimana tersangka yang nantinya ini kita akan melihat cara menenggelamkan korban di depan mata anak dari tersangka sebanyak 12 kali dengan durasi paling lama menenggelamkan sekitar 54 detik. Dan ini juga kita masih akan melihat bagaimana proses berlangsung rekonstruksi yang dilakukan dan disaksikan seluruh masyarakat Indonesia melalui layar kaca Kompas TV dan juga para petugas, dan turut hadir juga ibunda dari Dante, Tamara Tiasmara, bersama rekannya yang melihat bagaimana anaknya
ditenggelamkan oleh sang kekasih di kolam renang Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Renata, bisa Anda ceritakan kembali seperti apa informasi yang disampaikan polisi, walaupun saya tahu bahwa Anda sulit sekali melihat secara detail dari lokasi Anda melaporkan saat ini dan informasi yang Anda peroleh begitu samar di sana, namun bisakah Anda sampaikan apa yang memang disampaikan polisi, walaupun samar-samar di sana, Renata? Ya, Reza, seperti sudah saya katakan tadi, memang untuk adegan ini sudah sampai pada proses upaya penenggelaman atau yang disebutkan oleh tersangka sebagai upaya melatih pernapasan. Dan kalau yang kami perhatikan ini sudah sampai ke adegan ke-32, baru saja ini tampaknya dari pihak Inavis akan mengganti pelang yang biasanya menunjukkan ataupun menandakan adegan keberapa. Dan nampaknya ini sudah mulai diganti ke adegan ke-33. Tentu kita tahu bahwa upaya penenggelaman ini dilakukan sebanyak 12 kali. Sementara ini sudah adegan ke-33 dan juga untuk total adegan rekonstruksi yang akan dilakukan adalah 49. Berarti memang kemungkinan besar ini seluruh upaya penenggelaman ini akan diperlihatkan. Tetapi memang tentu ada jeda dalam waktu 12 kali upaya penenggelaman tersebut. Yang dimana kalau bisa Anda saksikan, di sini terlihat bahwa korban sedang yang diperagakan oleh boneka tentunya ini sedang berada di dalam kolam sendirian. Yang dimana anak dari tersangka ini kemudian sudah berada di tepi kolam, tidak berada di dalam kolam, dan tampaknya tersangka pun juga sedang dibawa agak menjauh. Jadi masih kita coba dengarkan bersama-sama Reza dan juga saudara adegan apa yang kemudian sedang dipraktekkan oleh tersangka ini. Jadi masih ada sekitar puluhan adegan begitu ya, karena memang ada 49 adegan. Jadi kita saksikan bersama-sama. Reza. 16 adegan lagi yang belum diperagakan oleh tersangka. Kita juga masih menunggu bagaimana ini polisi melakukan rekonstruksi kematian Dante di kolam renang di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Kita juga masih menunggu adegan apa dan keberapa ini karena memang informasi yang diperoleh oleh jurnalis Kompas TV, Renata Panggalo, samar-samar di lokasi, tapi kita bisa melihat bagaimana rekonstruksi dari mulai tersangka berenang bersama korban dan juga anak dari tersangka di kolam renang Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Dihadiri juga oleh ibunda dari Dante, Tamarati Asmara, yang hadir di sana untuk menyaksikan rekonstruksi kematian anaknya yang berusia 6 tahun, Dante, di kolam renang Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Saya kembalikan informasi kepada Anda bahwa untuk korban dan juga anak tersangka digantikan oleh boneka, di mana warna merah muda atau warna pink ini adalah anak tersangka, sementara boneka dengan warna merah yang ada di dalam kolam renang, dalam air kolam renang itu adalah korban. Dan ini kembali tersangka sudah masuk ke dalam kolam renang, begitu sudah nyebur di kolam renang di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Renata, bisa Anda sampaikan ketika memang adegan 33 begitu sudah dilakukan? Betulkah ini proses selanjutnya di adegan 34 atau seperti apa? Iya, Reza, kalau yang kami pantau dari pelang yang dipegang oleh petugas Inavis, ini masih di adegan ke-33. Kemungkinan besar ini masih dilakukan koordinasi oleh penyidik. Tadi juga sempat disampaikan bahwa adegan ke-33B ini tersangka kembali ke dalam kolam, kemudian anak dari tersangka ini kemudian juga sudah masuk kembali ke dalam kolam. Adegan ke-34A, sepertinya ini akan dilanjutkan ke adegan ke-34A.
disebutkan, kalau saya tidak salah dengar, memang cukup samar-samar Reza dan juga saudara, ini tampaknya Yuda Arfandi, pelaku tersangka ini disebutkan melihat atau mendongak ke atas. Kalau yang bisa saya jelaskan juga, Reza dan juga saudara, ini memang Dante ataupun korban ini berpegang di sisi kolam berenang. Sambil ikut dipegang juga oleh tersangka pundak korban ini. Belum diketahui apakah ini sedang melakukan latihan pernapasan kah atau sedang melakukan latihan gaya berenang kah. Tapi tentu ini butuh konfirmasi lagi dari pihak kepolisian. Masih kita akan dengarkan. Sepertinya ini akan berpindah ke adegan 34C. Pembenaman kepala korban kembali dilakukan ini selama 4 detik berdasarkan keterangan dari penyidik. Baik, ini proses penenggelaman korban sudah dilakukan, Renata, bahwa gambar ini adalah gambar yang kita lihat di media sosial melalui CCTV yang tersebar. Penenggelaman korban sudah dilakukan oleh tersangka dan anak tersangka yang diperagakan oleh boneka berwarna merah muda tepat berada di tepi kolam berenang. Iya, Reza, kalau yang kita lihat di sini memang kalau kita lihat ada boneka yang masih ada di dalam kolam berenang berwarna merah muda, ini berarti memang anak tersangka masih berada di dalam kolam. Kalau kita bisa coba ulur ke belakang, setidaknya sudah ada 2 adegan penenggelaman. Kalau kami tidak salah dengar gitu ya, karena memang informasinya lumayan sulit untuk didengarkan, tetapi kalau tidak salah tadi sudah dilakukan upaya penenggelaman. Terus di adegan ke 34 juga dilakukan upaya penenggelaman lagi selama 4 detik. Ini sudah masuk ke adegan ke 35. Okay. Kita saksikan bersama-sama apa adegan selanjutnya. Adegan ke-35 itu proses penenggelaman korban yang dilakukan oleh tersangka, di mana anak dari tersangka juga masih berada di dalam kolam renang tersebut. Ini terus diperagakan oleh tersangka dengan dilihat oleh para polisi dan juga petugas. Anda bisa gambarkan di mana saat ini posisi Tamara Tiasmara yang juga melihat rekonstruksi tersebut? Iya, Reza, kalau yang bisa kami sampaikan memang situasinya ataupun posisi Tamara Tiasmara dari proses rekonstruksi ini kira-kira 5-10 meter. Jadi memang mungkin tidak tertangkap oleh kamera. Tetapi kalau memang yang kita lihat juga sebenarnya agak sulit untuk menggambarkan bagaimana kemudian ekspresi dari Ibunda Dante, karena saat ini Tamara Tiasmara sedang menggunakan kacamata hitam, jadi masih kurang jelas bagaimana. Tetapi tadi memang Tamara Tiasmara ini mengikuti prosesi rekonstruksi adegan ini, mulai dari tadi yang masih berada di sisi tepi kolam yang lain, yang ada gazebo begitu ya. Namun kemudian karena posisinya berpindah, Ibunda Dante juga ikut berpindah untuk menyaksikan dari dekat proses rekonstruksi yang sedang berlangsung. Dan sekarang ini sudah masuk ke adegan ke-37. Oke, adegan ke-37 kembali dilakukan begitu oleh tersangka di dalam kolam berenang, ada korban dan juga anak tersangka di dalam kolam berenang. Dan kita juga masih menunggu, saudara, rekonstruksi adegan per adegan karena memang ada 49 adegan yang dilakukan oleh tersangka, dan kami juga masih bergabung dengan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo. Dan kami harus jeda sejenak, saudara. Rekonstruksi terkait dengan kematian Dante di kolam renang di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur masih akan kami hadirkan untuk Anda bersama jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dari lokasi rekonstruksi. Jadi Anda tetaplah bersama Breaking News Kompas TV. Kalau bocor, gunakan No Drop, cat pelapis anti bocor.
Mulai perlindungan dari luar untuk keceriaan dan rasa aman di dalam rumah. No drop, no bocor-bocor. Percaya Avian Brands. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Samber tiketmu sekarang. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Wah, pulsa mini baru. Ada isi ulangnya. Hanya Rp3.500. Putar, sobek, tuang. Pulsa mini baru. Sekarang ada inhalernya. Segar, santai, atur sensasi hidup. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Samber tiketmu sekarang. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Beli mobil Suzuki, banyak promo hoki. Bonus spesial, cuannya maksimal. Berkendara makin riang dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Samber tiketmu sekarang. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Samber tiketmu sekarang. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya, cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Samber tiketmu sekarang. Only for those with unapologetic ambition. Let the legend takes you. Carving your legendary path with Suzuki Jimny. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Samber tiketmu sekarang. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Samber tiketmu sekarang. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Samber tiketmu sekarang. Jangan ada batuk di antara kita.
Batuk berdahak Siladex ME, batuk pilek Siladex Cough and Cold, batuk tidak berdahak Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk, produksi Konimex. Selamat siang saudara, ada macam breaking news Kompas TV bersama saya Muhammad Syareza. Kita akan lihat kembali bagaimana rekonstruksi yang dilakukan oleh tersangka dari pembunuhan terhadap Dante, anak dari selebritas Tamara Tiasmara. Dan ini adalah Tamara Tiasmara yang didampingi oleh kerabat untuk melihat bagaimana jalan rekonstruksi kematian Dante putranya yang berusia 6 tahun di kolam berenang di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Hingga jam 13:34 waktu Indonesia Barat, sudah 35 adegan diperagakan di sana. Tapi saudara, sekali lagi kami tidak bisa menceritakan secara detail adegan per adegan, karena memang ini adalah kewenangan dari pihak kepolisian. Yang bisa kami sampaikan adalah bagaimana rekonstruksi ini dilakukan oleh tim penyidik dari Polda Metro Jaya dan juga Inafis. Setiap adegan untuk korban boneka berwarna pink yang Anda bisa lihat di layar televisi, kami akan mengambil gambar secara lebih jauh lagi. Boneka warna pink adalah ini diumpamakan sebagai anak tersangka yang juga ikut berenang bersama korban Dante yang diperagakan dengan boneka berwarna merah. Dan saat ini tersangka bersama anak dari tersangka yaitu boneka berwarna pink dan juga korban berada di dalam kolam berenang, disaksikan oleh Tamara Tiasmara di sisi kolam berenang dengan menggunakan kacamata hitam yang tadi kita sempat ambil gambarnya untuk bisa Anda lihat seperti apa sebenarnya rekonstruksi kasus kematian Dante. Dan kami juga masih bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Renata Panggalo di sana. Renata, ketika kita tidak bisa menceritakan secara detail karena memang ini kebijakan dan kewenangan dari kepolisian terkait dengan adegan per adegan dari rekonstruksi kematian Dante, apa yang bisa Anda sampaikan suasana seperti apa di sana? Karena memang hingga jam 13.34 sudah 35 adegan dari 49 adegan. Saat ini jam 13:44 waktu Indonesia Barat, sudah adegan keberapa yang dilakukan oleh tersangka dalam rekonstruksi siang ini? Ya, Reza dan juga saudara, sampai saat ini adegan yang sudah dilakukan oleh tersangka bersama dengan para penyidik subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya sudah sampai ke adegan 39A. Di mana ini berarti masih ada 10 adegan lagi, karena kalau yang kami terima dari pihak kepolisian ini ada sekitar 49 adegan yang akan diperagakan oleh tersangka bersama dengan para penyidik. Dan juga memang kalau yang kami saksikan atau yang bisa Anda lihat di visual Anda, tampak anak dari tersangka ini diwakilkan atau diperagakan dengan menggunakan boneka. Sama halnya juga dengan korban ini diperagakan dengan boneka. Warnanya saja yang membedakan. Untuk korban ini berwarna merah, sementara anak tersangka ini berwarna merah muda. Dari kejauhan ini juga disaksikan oleh Ibunda Dante, Tamara Tiasmara, yang sudah mengikuti proses rekonstruksi mulai dari adegan-adegan yang diperagakan di Polda Metro Jaya, yang dimana ini ada sekitar 12 adegan yang diperagakan di Polda Metro Jaya, yakni adegan 2 sampai adegan 13. Satu hal yang digarisbawahi oleh pihak kepolisian adalah adegan ke-13, yang dimana di adegan 13 ini diperagakan tersangka mengecek CCTV, pantauan CCTV yang merekam situasi di TKP kolam berenang. Nah, ini yang kemudian mengindikasikan adanya unsur yang bisa diteliti lagi oleh pihak kepolisian, didalami lagi terkait dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ini yang tadi yang digarisbawahi oleh pihak kepolisian. Jadi memang kalau yang bisa kami simpulkan, memang rekonstruksi ini masih terus berjalan. Sudah ada 39 adegan yang diperagakan, Reza dan juga saudara. Jadi masih kita tunggu nantinya sampai jam berapa kemudian ini 10 adegan lagi akan dilakukan oleh tersangka maupun penyidik dari
Polda Metro Jaya. Reza. Baik Renata, kita tahan dulu. Saudara, saya akan menampilkan kepada Anda adegan di mana tersangka memberikan kacamata renang kepada korban berikut ini. Ya saudara dan juga Renata, yang kami tampilkan ini adalah gambar adegan di mana tersangka memberikan kacamata renang kepada korban yang telah kami potong gambar dari berlangsung rekonstruksi siang hari ini, di mana hingga pukul 13.45 sudah 39 adegan diperagakan oleh tersangka dari 49 adegan yang nantinya juga akan dilangsungkan di kolam renang di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Dan ini adalah gambar terbaru yang Anda saksikan di layar televisi Kompas TV di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur yang memang menjadi lokasi rekonstruksi di kolam renang atas kematian Dante, putra dari selebritas Tamara Tiasmara. Kalau misalnya Anda lihat di sisi sebelah kanan layar kaca Anda ada seorang wanita yang mengenakan baju putih garis-garis. Itu adalah Tamara Tiasmara, ibunda dari Dante, yang menyaksikan rekonstruksi kematian Dante di kolam renang di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Didampingi oleh rekan dan juga kerabat, Tamara hadir melihat adegan demi adegan rekonstruksi kematian sang putra. Kita kembali ke jurnalis Kompas TV Renata Panggalo. Ini sudah pukul 13.49, terakhir jam 13.45, yakni 4 menit yang lalu sudah adegan ke-39 yang dilakukan. Lalu bagaimana saat ini? Adegan keberapa yang diperagakan oleh tersangka di hadapan tim penyidik dan juga ibunda dari Dante, Tamara Tiasmara? Renata. Iya Reza, kalau yang kami pantau di sini sudah masuk ke adegan 40C. Sudah pindah ke adegan 40C, di mana memang dari pihak Inavis ini sedang melakukan foto gitu ya, untuk menjadi bukti ataupun keterangan gitu ya, yang nantinya juga menjadi bukti bahwa rekonstruksi ini sudah sampai di adegan ke-40D. Terlihat juga dari sini, dari kejauhan dalam proses rekonstruksi ini, penyidik dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya ini juga memegang berkas yang tampaknya seperti potongan-potongan rekaman CCTV. Ini kemudian juga bisa digunakan untuk mencocokkan adegan per adegan yang sedang direka ulang. Ini dicocokkan, baik itu dari adegan yang terekam di CCTV, kemudian kita ketahui juga tujuan atau fungsi dari rekonstruksi ini untuk mencocokkan sebenarnya keterangan dari saksi dan juga keterangan dari tersangka. Sejauh ini memang sudah ada 20 saksi yang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian. Tentu ini juga menjadi PR buat kepolisian ini, bagaimana kemudian mencocokkan 20 saksi, keterangan 20 saksi ini bersama dengan keterangan dari tersangka. Reza dan juga saudara, ini sudah masuk ke adegan ke-41. Ini berarti ada 9 adegan lagi yang akan dilakukan, begitu ya. Dan memang di sini juga selain ada petugas Inavis, kemudian penyidik dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, di sini juga ada pihak dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ini juga untuk mengawasi proses rekonstruksi ini. Sampai saat ini di adegan ke-41, posisi tersangka ini masih berada di dalam kolam renang bersama dengan korban dan juga anak dari tersangka. Iya, saat ini kamera sedang menyoroti
bagaimana ibunda dari Dante, Tamarati Asmara, ini juga menyaksikan rekonstruksi yang dilakukan polisi terhadap tersangka dalam mengungkap kematian dari Dante sang putra. Suasana begitu panas, terlihat rekan dari ibunda Dante, Tamarati Asmara, terus menggoyangkan kipasnya sambil menyaksikan rekonstruksi kematian Dante di kolam renang, didampingi dengan kuasa hukum dari Tamarati Asmara. Mengenakan kacamata hitam, ia juga menyaksikan bagaimana jalannya rekonstruksi dari adegan pertama hingga adegan ke-40D yang saat ini berlangsung di kolam renang di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Saudara, kita ketahui bahwa kematian Raden Adante Halif Pramudityo alias Dante, bocah berusia 6 tahun di kolam renang Taman Air Tirtamas Pondok Kelapa, ini mengguncangkan publik, menarik perhatian publik karena kekasih artis peran Tamarati Asmara yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya terlibat dalam kasus tersebut. Dante meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2024 dan saat ini rekonstruksi masih berlangsung di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Hingga pukul 13.50 waktu Indonesia Barat sudah ada 40 adegan yang diperagakan yang rencananya akan dilangsungkan 49 adegan yang berlangsung di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur di kolam berenang tempat Dante diketahui meninggal dunia. Dan di sini kita juga masih melihat bagaimana ibunda dari Dante, Tamarati Asmara, juga masih melihat bagaimana sang kekasih yang telah ditetapkan oleh tersangka ini meneragakan adegan pembunuhan anak dari selebritas Tamarati Asmara. Terima kasih sekali lagi untuk jurnalis Kompas TV Renata Panggalo atas informasinya bagaimana jalannya rekonstruksi kematian Dante, putra dari selebritas Tamarati Asmara, yang dilakukan siang ini oleh penyidik Polda Metro Jaya di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Dan saudara, kami akhiri breaking news Kompas TV siang ini. Informasi terupdate terkait dengan rekonstruksi kematian Dante bisa Anda saksikan di program Kompas TV lainnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Muhammad Syareza, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Avitex Gold. Avitex Gold cak nganggo D. Avitex Gold. Juara nang eksterior, juara nang interior. Kamar jadi swaga mewah. Avitex Gold juarane cat tembok. Percaya Avian Bros. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Suatu hari sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroflex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Harga Gledek online tiket week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Gledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go.
Harga geledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Suatu hari, sekeluarga nonton TV. Tiba-tiba, tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin. Dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Harga geledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroplex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas, pasti beres pakai Nippon Elastex. Harga geledek online Tiket Week nyamper lagi. Diskon 50% plus cashback hingga 1,1 juta di Jam Geledek. Tiket pesawat mulai dari 200 ribuan. Hotel mulai dari 300 ribuan. Sambar tiketmu sekarang. Alam bawa kebaikan. Batuk, kakak minum Wibert Herbal Batuk Plus dari bahan alam pilihan, redakan batuk plus hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan. Hangat. Kamu ngantuk? Enggak dong. Wibert, obat batuk herbal pilihanku. Gatal karena campuran kutu air, mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimex. Only for those with unapologetic ambition. Let the legend takes you. Carving your legendary path with Suzuki Jimny. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak Siladex ME, batuk pilek Siladex Cough and Cold, batuk tidak berdahak Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk, produksi Konimex. Only for those with unapologetic ambition. Let the legend takes you. Carving your legendary path with Suzuki Jimny. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroplex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas, pasti beres pakai Nippon Elastex. Gatal karena campuran kutu air, mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimex. Suatu hari, sekeluarga nonton TV. Tiba-tiba, tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin. Dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Kompas Update jam 2 siang. Saya Muhammad Syareza. Saudara, 3 bulan sudah banjir merendam permukiman warga di Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Pelayangan Kota Jambi. Ketinggian air mencapai 2 meter menyebabkan perekonomian warga terganggu. Banjir di 2 kecamatan ini disebabkan banjir kiriman dari Kabupaten Bungo dan Tebo yang mengakibatkan Sungai Batanghari tidak mampu menampung debit air kiriman. Selain menghambat warga beraktivitas, banjir berbulan-bulan ini membuat warga harus mengeluarkan pengeluaran ekstra untuk biaya jasa perahu dan penitipan motor karena akses menuju rumah tak bisa dilewati kendaraan.
Demikian Kompas Update, selanjutnya saya acara kami selanjutnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Ciptaden Flexi Clean, zigzag bulu sikatnya, kasih sikat sela giginya. Bulu sikat zigzag lebih fleksibel, bersihkan sela sempit hingga gigi terdalam. Gigi bersih maksimal. Ciptaden Flexi Clean baru, zigzag bulu sikatnya, clean maksimal hasilnya. Ciptaden Flexi Clean, gigi makin bersih, makin kuat. Penting perlu dibuktikan itu adalah proses diangket karena dia akan menyelidiki apakah telah terjadi kecurangan. Tarik ulur wacana hak angket DPR